Apa kabarnya sahabat-sahabat semua hari ini? Baik, Mungkin, Mbak. oke, mungkin ada yang baru dan ada yang eh, sudah lama ikut. Tidak apa-apa. Setiap hari Selasa, insya Allah kita akan buat kelas ini. Semoga yang hadir tidak ini saja, tapi kita bisa sebarkan manfaat ini ke banyak orang karena banyak orang lain di luar sana sedang menderita dengan penyakitnya, dengan masalahnya. Insya Allah dengan kita memahami bahwa semua penyakit itu adalah pesan cinta, bahwa semua masalah Anda hari ini adalah pesan cinta, maka penderitaan itu menjadi berubah menjadi suatu bentuk rasa syukur dan menjadi kedamaian di hati, kebahagiaan di hati, dan disitulah mulai terbuka jalan-jalan kesembuhan. Saya minta maaf, udah 3 minggu ini libur. Kemarin saya janji setiap Selasa untuk kita buka kelas Zoom pesan cinta ini. Kami 3 minggu kemarin kami ada di luar kota, trip ke Bali, ke Lombok, sehingga libur dulu. Sekarang kita mulai lagi. Semoga doakan kami, saya, Sinta, dan tim di sini ada Pak Rahmat, ada Bu Ati, ada Mbak Mayang, semua bisa tetap sehat untuk melayani sahabat semua. Dan hari Rabu besok itu temanya umum. Kalau hari Selasa kita temanya adalah selalu pesan cinta Tuhan melalui tubuhku. Nanti 30 menit terakhir kita bisa tanya jawab. Ada mungkin pesan-pesan cinta dari penyakit itu yang tidak di-share di layar, nanti bisa ditanyakan oleh sahabat-sahabat semua. Nah, kalau yang Rabu besok temanya tema bebas. Setiap Rabu besok kita belajar tentang kinesiologi. Ini adalah ilmu yang sangat-sangat keren, yaitu bagaimana kita memanfaatkan tubuh kita sendiri untuk mendiagnosa tubuh kita sendiri dan memahami apa yang terbaik buat kita. Ini keren sekali, saya belajar dari Profesor Diana Musup dari Institut Phytobiofisik dari Kanada. Besok kita belajar, semoga ini menjadi bekal buat sahabat semua bahwa tubuh kita sangat cerdas. Kenapa sangat cerdas? Bahwa Tuhan hadir sepenuhnya di dalam diri kita hari ini. Jadi rugi banget kalau kita tidak bisa mencapai potensi terbaik kita sebagai manusia karena kita belum tahu ilmunya. Ini ilmu yang sangat sederhana tapi sangat powerful. Ya, besok kita semoga bisa diajak nih teman-teman yang lain. Besok kita kirim linknya di grup-grup. Semoga bisa ikut. Linknya sama. Mau Selasa, mau mau Rabu, linknya sama, holistik, disimpan aja besok jam 7. Kita udah buka Zoom-nya, jam 7.15 kita mulai. Oke, sahabat semua, dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Ada beberapa yang sudah ikut kelas coaching online. Insya Allah nanti ada bagian kita sendiri yang untuk kelas coaching online yang sedang berjalan, itu nanti lebih dalam lagi kita kupas. Sekarang untuk umum, kita bicara tentang pesan cinta. Apa itu pesan cinta? Oke, saya buka layar. Oke. Ini adalah buku saya, Pesan Cinta Tuhan Melalui Tubuhku. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau yang belum punya buku ini silakan beli. Dulu saya cetak sendiri 1000 eksemplar sold out dalam 3 bulan. Banyak yang memborong untuk dihadiahkan bagi ini ya, karena benar-benar ini membuka mata kita semua bahwa dalam setiap penyakit itu ada pesan cinta. Ini adalah pengalaman dari pasien-pasien saya selama hampir 5 tahun nih saya bukukan di situ, luar biasanya. Dan mungkin nanti saya akan buat yang jilid kedua itu ditambahi dengan pesan-pesan cinta dari bukunya Lois Hay berjudul Heal Your Body. Di situ saya alhamdulillah puji Tuhan nih buku keluar tahun berapa ya? Tahun 2017 kali ya, 2017 enggak sih. 2019 keluar. Sekarang udah 2023, berarti sudah 4 tahun berselang. Jadi 4 tahun berselang di sini hampir 1000-an pasien yang saya dalami semakin
jelas benang merah itu gitu. Kalau mungkin di awal ini buku ini mungkin masih di bawah 500 pasiennya, alhamdulillah sekarang sudah 4 tahun berjalan dari 2019 sampai 2023 tuh udah lebih dari 1.000 orang yang sudah kami tangani untuk pendalaman masalah, dan benar-benar exactly 99% itu apa yang tertulis di buku Louise Hay itu Heal Your Body itu benar-benar real ada. Ini penyakitnya, ini emosinya, penyakit A, emosinya A, penyakit B, emosi B, penyakit C, emosi C, itu clearly benar kayak gitu. Jadi saya kadang-kadang sampai takjub benar-benar Louise Hay ini keren banget, jenius banget gitu. Dia pengalaman penelitiannya itu selama 35 tahun dibukukan dalam satu buku yang disebut dengan Heal Your Body. Ini keren banget. Jadi saya pikir saya perlu menyebarluaskan ilmu ini, bahwa ilmu ini dari Allah dan akan sangat membantu. Misalkan dokter pegang ini, ibaratnya yang selama ini orang bolak-balik sakit diobati dengan obat, padahal akar masalahnya itu bukan di tubuh fisik. Tubuh fisik itu hanyalah menuruti kerja pikiran dan emosi-emosi kita hari ini, sehingga dia sakit hari ini tidak lain tidak bukan dari emosi-emosi kita juga. Jadi jangan cari obat dulu, tapi cari akar masalahnya, yaitu emosi-emosi kita dulu diberesin. Ini adalah pesan cinta dalam setiap penyakit dan masalah. Ini buku sudah diambil alih hak ciptanya oleh Gramedia. Konon kabarnya saya tanda tangan kontrak itu dicetak 10.000 eksemplar, dilempar ke 220 outlet Gramedia seluruh Indonesia. Saya hitung-hitung berarti satu outlet itu 50-an, tapi saya suka berkeliling. Setiap kali saya berkeliling kota-kota, saya mampir ke Gramedia, buku ini udah habis gitu kan, nggak tahu di mana, kemana sembunyinya, saya tidak tahu, distribusinya kemana saya tidak tahu. Di marketplace juga sudah banyak yang habis. Mungkin Pak Jarod lagi menyusun lagi untuk mencetak ulang buku ini. Semoga selesai dengan cepat di tangan Pak Jarod. Kita doakan saja. Oke, kenapa saya menulis ini? Itu semua berawal dari pasien, sahabat. Saya pun pasien. Tahun 2023 saya masih kuliah di UGM, psikologi UGM. Tahun 2001 saya lulus dari psikologi UNAIR, Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian saya melanjutkan profesi di UGM Jogja. Itu saya belum lulus, saya kena penjepitan saraf dan skoliosis, diagnosa dokter. Itu saya tidak bisa jalan. Sangat-sangat sakit. Jadi melangkah dari tempat tidur ke kamar mandi yang hanya berjarak 3 meter, itu saya harus menghabiskan waktu hampir 30 menit merangkak, merayap, pegangan sama tembok, apapun, dan itu sakit sekali. Itu. Nah, kemudian saya berproses, saat itu dokter hanya bisa mengatakan, ini harus operasi, kalau nggak lumpuh. Terus kalau operasi, kemungkinan sembuhnya berapa persen, dok? Hanya 50%, karena di situ tempat saraf-saraf, saya tidak berani jamin, bisa jadi terjadi kesalahan pada saat operasi, dan kemungkinan yang besar juga 50% lumpuh. Kalau Anda jadi saya kira-kira berpikir apa, sahabat? Dioperasi lumpuh, nggak dioperasi lumpuh gitu kan? Oke, saya merenung gitu. Gimana? Kata dokternya. Ada nggak, dok, opsi ketiga saat itu? Dan saya ingat sekali ekspresi dokter saat itu. Ya, sambil mukanya gini nih. Ya, Anda bisa lihat saya, sahabat. Ya, paling berdamai dengan rasa sakit, katanya gitu. Oke, dengan muka sini seperti itu saya ambil, dok, opsi ketiga, berdamai dengan rasa sakit. Entah sehari-hari itu saya mengucapkan saya tidak tahu apa arti berdamai rasa sakit, tapi buat saya tidak ada punya pilihan, saya tidak berani untuk operasi. Saya ambil tuh opsi berdamai dengan rasa sakit. Dan 10 tahun saya berjalan, sahabat. 10 tahun saya berjalan, bagaimana sih arti berdamai dengan rasa sakit ini? Itu yang kemudian, inilah saya sarikan pesan dalam buku Pesan Cinta Tuhan melalui buku ini. Ternyata akhirnya di ujungnya saya akhirnya mendapatkan pesan cinta, bahwa kenapa Tuhan kasih saya sakit seperti ini, sebenarnya ada pesan di situ, dan itu adalah sebentuk pengalaman buat saya untuk memahami lebih jauh tentang pesan cinta ini. Jadi ini yang hadir di hadapan sahabat semua hari ini, itu adalah proses perjalanan, bukan hanya
bukan hanya teori yang di buku, tapi betul-betul saya alami sendiri. Dan saya berhasil hari ini saya berada di hadapan sahabat semua, bukan karena saya hebat, bukan karena saya lebih pintar, lebih jago, bukan. Saya bukan guru. Saya adalah seorang sahabat yang sedang mengingatkan sahabat semua bahwa dalam setiap penyakit dan masalah kita hari ini itu ada sebentuk pesan cinta Allah. Itu yang saya dalami dan hari ini saya bersyukur, alhamdulillah keputusan itu tidak salah karena dalam berapa tahun saya berproses itu dari tahun 2003 sampai 2023 sekarang 20 tahun saya menemui banyak orang dengan kasus yang sama seperti saya. Ketika dia mengalami operasi bukannya semakin baik tapi hari demi hari operasi pertama menyisakan PR, yang tadinya masih bisa jalan, benar-benar akhirnya lumpuh. Operasi kedua, yang tadinya masih bisa pipis, jadi nggak bisa pipis. Operasi ketiga, yang tadinya masih bisa BAB, jadi nggak bisa BAB. Akhirnya semua dikerjakan di tempat tidur. Betapa sedihnya kalau itu terjadi pada diri kita, sahabat ya. Jadi itu dan luar biasanya saya juga saat itu ingat sekali dokter mengatakan bahwa nanti ini nggak boleh punya anak lebih dari 2 ya, kalau nanti lebih dari 2 nanti kerusakan cacat permanen, katanya gitu. Yang ada, alhamdulillah saya menolak mempercayainya, menolak memasukkan ke pikiran bawah sadar saya. Saya bilang dalam hati saya, walaupun engkau profesor, saat itu dia profesor yang terbaik di Indonesia untuk ortopedi, saya menolak mempercayainya dan saya dalam hati saya berkata, saya punya Allah yang maha hebat, yang mengatur segala-galanya. Saya pengen punya anak 10. Biarkan Allah yang bekerja. Ya alhamdulillah hari ini saya punya anak 8. Anak saya yang terakhir itu usia saya melahirkan di usia 43 tahun, saya masih punya anak 2 tahun setengah, sahabat. Dan se-fine saya tidak ada cacat permanen, saya masih bisa ke sana kemari dengan entengnya. Ya alhamdulillah, puji Tuhan dan bonusnya adalah mau tes apa aja, mau tes kimia, mau tes ke lab, mau tes KRME, mau tes bioresonans dan sebagainya, semua normal dalam tubuh saya. Itu adalah proses dulu saya belajar tentang kesehatan holistik ini, belajar dari berbagai guru, belajar dengan pengalaman sendiri 10 tahun. Tapi jangan kemudian pengalaman ini buat sahabat, ya Bu Sinta aja 10 tahun baru sembuh ya, kita berapa tahun ya gitu. Jangan khawatir, itu adalah proses saya jatuh bangun, proses saya trial error. Sahabat tidak perlu melalui itu semua. Semua sudah saya sarikan dalam bentuk pesan cinta ini, dalam bentuk kesehatan holistik ini, sehingga proses yang 10 tahun itu bisa dipangkas, mungkin jadi 1 tahun, mungkin jadi 10 bulan. Di mana di situ kuasa Allah sangat-sangat bekerja, sahabat. Karena apa? Tubuh kita ini semua adalah terdiri dari 50 juta triliun sel, dan setiap selnya adalah hidup. Di mana ada kehidupan, di situ ada Allah. Itu yang kita yakinin, itu yang saya yakinin, dan itulah yang membuat kita sembuh. Di semua Alkitab saya yakin ada bahwa Tuhanlah penyembuhku. Di dalam surat As-Su'ara 2680 dikatakan ketika aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Kalau di dalam Alkitab saya yakin banyak banget ayat yang menyatakan itu bahwa Tuhanlah penyembuhku. Gitu. Jadi bukan dokter, terapis, apapun itu hanyalah jalan. Tapi kalau kita sudah mengacu pada Allah, maka semua menjadi indah adanya. Biar Allah yang menggenggam tangan kita, menggenggam hati kita, menggenggam pikiran kita, dan mengarahkan kita berobat yang kemana. Dan proses itu adalah semua indah dan indah-indah saja. Kayak gitu. Jadi tidak ada penderitaan di sana. Oke, kita mulai dari apa itu kesehatan holistik. Kesehatan holistik di sini adalah terdiri dari tubuh, mental, jiwa, dan roh Tuhan. Ketika kita lahir dulu, kita hanya terdiri dari darah, daging, dan roh kudus, roh Tuhan, Allah, gitu ya. Nah, kita selama ini hanya memahami hanya di aspek tubuh saja. Apa buktinya? Yaitu pada saat kita sakit, pasti yang pertama terpikir adalah obat. Saya berobat apa ya? Ke dokter mana ya? Kayak gitu kan? Itu yang terjadi di aspek tubuh. Dikala kita hanya memahami tubuh semata. Di aspek tubuh ini, itu ibarat gelas, kalau boleh saya analogikan, tubuh kita hanyalah gelas, hanyalah wadah, di mana wadah ini sangat tergantung isinya. Saat kita isi dia air bening, dia menjadi bening.
Saat kita isi merah, dia menjadi merah. Saat kita isi jus alpukat, dia menjadi hijau. Oke. Dulu kita mah hanyalah wadah ini sahabat, hanyalah darah, daging, itu adalah wadah, dan isinya adalah Roh Kudus, Roh Tuhan, Allah, apapun ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya, Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan ini, yaitu Roh Tuhan ini. Nah, dalam perjalanannya, sejak kita di dalam kandungan, mulailah kita menerima emosi-emosi dari kedua orang tua kita. Ketika contoh sederhana pada saat mama kita, misalkan apalagi nih anak pertama ya, pasien saya, dari ribuan orang pasien saya, kalau mau di statistik, yang ada adalah 70%, 60-70% itu anak pertama. Kenapa anak pertama cenderung bermasalah di aspek mental? Karena apa? Pada saat di dalam kandungan, itu mamanya baru beradaptasi jadi mama. Baru beradaptasi jadi istri, baru beradaptasi jadi mantu. Jadi beban emosional atau tingkat stres pada seorang ibu muda di tahun pertama dia melahirkan di tahun di anak pertama itu beban emosionalnya sangat-sangat berat. Nah, disitulah emosi yang hadir di dalam diri ibu ini itu menjadi emosi si bayi atau diri kita hari ini. Itu. Jadi yang anak-anak pertama belajarlah menerima, oke, bahwa saya hari ini bermasalah, bisa jadi itu adalah emosi turunan dapatan dari saat Anda di dalam kandungan. Apalagi kalau orang tua belum siap, apalagi kalau Anda adalah unwanted children. Misalkan aja orang tua mengatakan, duh kok hamil sih, belum siap nih. Misalkan seperti itu, maka itu sudah diterima oleh anak di bayi ini di dalam kandungan, tersimpan di memori pikiran bawah sadarnya bahwa saya tidak diinginkan, saya tidak berharga. Kemudian misalkan mamanya sedih terus, maka bisa jadi anak ini juga akan memiliki karakter sedih terus. Jadi itu ada di pikiran bawah sadar si bayi ini. Ketika mamanya sedih, terus pada saat dia hamil, atau penuh pertengkaran, atau penuh kemarahan, maka tanpa sadar itu masuk di pikiran bawah sadar bayi ini dan menjadi program di diri kita hari ini. Ada kan orang kok marah, terus kok sedih terus gitu, kok kayak ngerasa males banget hidup. Kayaknya mudah banget untuk berpikir, ah saya mati aja gitu kan. Itu bisa jadi adalah emosi-emosi dari mama kita pada saat mengandung kita di dalam kandungan. Itu tersimpan di aspek mental ini sahabat. Jadi air yang tadinya bening nih, ibaratnya nih, air di dalam botol ini adalah sumbernya. Ini adalah roh Tuhan. Ketika dia ditiupkan atau dihembuskan ke dalam manusia, dia bernama jiwa. Kalau di surat As-Sod di Al-Qur'an dikatakan di surat As-Sod 3872. Di situ dikatakan, ketika sudah sempurna kejadiannya, kutiupkan ruhku kepadamu. Berarti jiwa ini adalah dari Tuhan nih langsung. Kalau di dalam Alkitab itu ada di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Di situ dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa di dalam tubuhmu ada bait Allah? Bait itu apa? Tempat tertinggi. Tempat tertinggi siapa? Allah. Jadi tempat tertinggi Allah itu bukan di surga, bukan di atas. Kita sering bilang kita berdoa ke Allah yang di atas sambil melihat yang di atas gitu. Bukan. Bait Allah itu sungguh-sungguhnya hadir di dalam dirimu, sahabat. Tidak tahukah kamu bahwa dalam dirimu ada bait Allah? Roh Kudus hadir di dalam dirimu. Di Islam dikatakan, dalam satu hadis qudsi dikatakan, alam semesta tidak dapat mewadahiku, tapi aku berada di dalam kolbu orang mukmin. Bayangkan. Jadi antara alam semesta di luar sama kolbu orang mukmin itu lebih besar mana? Allah sendiri bilang, alam semesta tidak dapat mewadahiku, tapi aku berada dalam kolbu orang mukmin. Bayangin, berarti kolbu orang mukmin ini lebih luas daripada alam semesta. Pertanyaannya, kita apakah termasuk orang yang mukmin? Orang yang mukmin itu orang apa? Orang yang percaya, iman, yakin sepenuhnya pada Allah. Seperti itu, sahabat. Di Korintus 20-nya dikatakan, diperjelas lagi, tubuhmu sudah dibeli dan dibayar lunas harganya oleh Allah. Maka muliakanlah aku dengan tubuhmu. Walaupun saya Islam, sahabat, ketika saya mendengar ayat ini dari Pak Jarod, saya sampai termangu-mangu. Begitu jelasnya ya Tuhan menyatakan dirinya.
Tubuhmu sudah dibeli dan dibayar lunas harganya oleh Allah. Maka siapakah pemilik tubuhmu sehari ini? Siapakah pemilik hidupmu hari ini, sahabat? Kalau bukan Allah. Pertanyaannya, ketika Anda sakit, harusnya nanya ke siapa dong? Harusnya nanya dong sama pemilik tubuh ini, Tuhan, aku lagi sakit. Engkau suruh aku kemana? Engkau minta aku berobat apa? Kenapa aku sakit, Tuhan? Bukan untuk protes, tapi untuk bertanya, sahabat. Biar Allah yang menyelesaikan. Karena tubuh kita, bahkan hidup kita, itu adalah milik Allah, ya sahabat. Kalau di dalam Islam, ketika kita sholat, kita baca doa iftitah, di situ dikatakan, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Artinya apa? Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Benar gitu? Kalau benar harusnya semua sudah kita serahkan, kita enak, kita tinggal tanya ke Allah. Ini kan enggak. Kita dengan kebodohan kita dengan keterbatasan kita selalu mengambil keputusan sendiri atas diri kita, atas hidup kita hari ini. Padahal hidup kita ini sepenuhnya adalah milik Allah, sahabat. Ini yang seringkali kita tidak atau belum menyadarinya atau gagal menyadari ini, sahabat. Ya. Jadi ketika kita menyadari bahwa jiwa di dalam kita ini adalah bagian dari roh Tuhan, ibarat tadi ini roh Tuhan ketika ditiupkan ke dalam manusia, dia bernama jiwa. Jadi antara jiwa sama roh Tuhan ini adalah entitas yang sama. Awalnya bersih, bening, suci, fitri. Inilah yang seharusnya kita bolak-balik di Islam, bolak-balik kita Idul Fitri itu semoga menjadi Idul Fitri, semoga menjadi fitri kembali. Tapi ternyata kita belum menjadi fitri. Atau di Natal, kita ketika Natal harusnya terlahiran kembali, tidak hanya memperingati kelahiran Yesus, tapi bagaimana Natal itu sesungguhnya hadir, kita hidup kembali, lahir kembali dalam keadaan suci bersih seperti ini. Tapi kita gagal menyadarinya. Jadi di sini ketika kita menyadari bahwa jiwa kita harusnya bersih, kembali pulang ke yang maha bersih, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pada saat kita meninggal, dikatakan innalillahi wa inna ilaihi roji'un, yaitu semua yang berasal dari Allah, kembali ke Allah. Apa yang kembali, sahabat? Jiwanya. Tubuh kita akan kembali ke tanah. Kalau di Alkitab dikatakan semua yang berasal dari Tuhan akan kembali ke Tuhan. Semua yang berasal dari tanah akan kembali ke tanah. Tubuh kita akan menjadi jenazah, akan menjadi bangkai, akan menjadi tanah kembali. Tapi jiwa kita akan kembali ke Allah. Pertanyaan saya, ketika sampai saatnya jiwa ini kembali, apakah tetap bening? Karena apa? Jiwa tadi, ketika sudah di dalam tubuh manusia, dia mulai terkontaminasi sama aspek mental kita. Di mana di aspek mental ada pikiran, emosi, dan perasaan-perasaan kita. Di situ ada marah, ada dendam, ada kemelekatan, ada keinginan, ada harapan, ada sakit hati, duka cita, terluka, kecewa, sedih. Daftarnya panjang banget. Ini yang membuat jiwa yang tadinya bersih terkotori oleh aspek mental kita. Sehingga tidak bisa pulang sempurna ke Allah. Disitulah kita harus menyadari bahwa kita mau pulang nggak? Nah, saking sayangnya Allah, sahabat, dia pengen engkau tuh kembali kepadanya dalam keadaan jiwa dan hati yang bersih seperti ini. Jiwanya udah butek nih. Ada marah, ada ini ibaratnya tadi air bening. Tambahin kecap, tambahin kopi, tambahin teh, tambahin gula, tambahin apapun. Sehingga tidak bening kembali. Ketika tidak bening, maka mana bisa kembali ke Allah ini. Sehingga disitulah Allah dengan rasa sayangnya memberi mekanisme berupa dikasih kita penyakit, dikasih masalah hari ini supaya apa? Supaya engkau sadar bahwa hello, mental Anda masih belum beres. Dan Allah itu maha tahu di lipatan hati kita. Walaupun kita bilang, saya sudah memaafkan, saya sudah mengampuni, saya sudah melupakan. Tapi bisa jadi itu masih ada di pikiran bawah sadar Anda. Yang Anda ampuni, yang Anda lupakan, yang Anda proses itu hanya di pikiran sadar. Tapi di pikiran bawah sadar Anda masih menyimpan marah, masih menyimpan sakit hati, dendam, dan duka cita yang sering kali terpicu hari ini oleh hal-hal kecil. Sering terpicu oleh hal-hal kecil sehingga ketika Anda hari ini masih punya marah, ketika Anda hari ini punya sedih, ketika Anda masih hari ini punya perasaan tidak menerima akan suatu hal,
maka itu menunjukkan bahwa ada mental Anda yang masih bermasalah dan itu mengotori jiwa Anda. Sekarang tinggal pilih. Anda bahagia, dikasih pesan cinta hari ini, Anda bisa memperbaiki diri lagi, atau Anda dikasih pesan cintanya pada saat Anda sudah diranjang kematian, sudah kelejotan di ranjang kematian, sudah sakaratul maut, it's too late. Anda tidak punya waktu untuk memperbaiki diri. Jadi hari ini buat sahabat yang masih sakit, yang masih punya segudang masalah, berbahagialah bahwa ini adalah pesan cinta. Jangan pernah menderita, karena penderitaan tidak akan membuat Anda kemana-mana, tidak akan membuka jalan-jalan kesembuhan bagi Anda, justru akan membuat Anda menjadi semakin sakit. Tapi hari ini ketika Anda sakit, ketika Anda punya masalah, bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau beri pesan cinta ini sebagai jalan aku untuk pulang kembali padamu. Tolong bimbing aku untuk memahami pesan cinta ini, untuk bisa memahami dan memperbaiki pesan cinta ini, sehingga sampai pada waktunya pulang, aku pulang dalam keadaan bersih, suci. Dalam Al-Quran di surat Al-Fajr dikatakan, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Kalau saya ketika mendapati ayat ini, saya menangis sahabat, karena apa? Password kita untuk sampai kembali kepada Allah adalah jiwa-jiwa yang tenang. Jadi kalau hari ini jiwa kita masih kemurungsung, hari ini jiwa kita masih gelisah, hari ini jiwa kita masih mempunyai banyak penolakan, tidak terima dan sebagainya, segeralah Anda meladari bahwa berarti masih ada aspek mental saya yang bermasalah, sehingga saya belum layak untuk pulang ke Allah. Segera perbaiki sahabat melalui sakit Anda. Nah, di sini kalau kita kuantifikasikan perannya bagi kedamaian, kesehatan, kebahagiaan Anda hari ini, urusan soul dan spiritual ini 50% sahabat. Ketika Anda sudah menyadari bahwa Allah hadir sepenuhnya di dalam diri, insya Allah tidak ada yang namanya galau, tidak ada yang namanya marah, tidak ada yang namanya sedih, menderita itu tidak ada. Karena kita tahu bahwa Allah tuh hadir, Allah tuh tahu kesulitan kita, Allah tuh paham semua kebutuhan kita. Tidak perlu galau mencemaskan masa depan, dan tidak perlu lagi mempermasalahkan masa lalu. Karena apa? Kita hidup di sini hari ini, di mana di situ ada Tuhan. Bahwa semua yang hadir dalam hidup kita hanyalah pesan cinta semata dari Tuhan. Kita tidak marah lagi, kita tidak menolak lagi, tapi kita menerima semua apa adanya dan justru bersyukur bahwa Tuhan masih sayang sama kita. Ini adalah soul dan spiritual, ini 50% sahabat. Urusan mental kita tadi itu hanyalah 25%. Marah, dendam, duka cita, sakit hati itu 25% sahabat. Kalau dua hal ini diberesin, maka kita sudah menabung kesehatan, kedamaian, kebahagiaan kita 75%. Maka dengan sendirinya hubungan sosial kita akan membaik dengan orang lain itu 15%. Ketika kita menyadari bahwa di dalam diri kita ada Allah dan di dalam diri orang lain juga ada Allah, maka yang ada adalah kita tidak akan mungkin saling menyakiti satu sama lain. Jadi saya bilang, kalau orang sudah sampai pada kesadaran tentang Allah ini di dalam diri, maka dia tidak akan sanggup menyakiti atau berbuat jahat pada orang lain. Terus Bu, kenapa kok hari ini masih banyak orang jahat, bisa nyakiti bahkan membunuh orang? Satu, karena dia belum kenal Allah di dalam diri, dan yang kedua adalah dia dipengaruhi aspek mentalnya sehingga dia masih jadi jahat hari ini. Itu adalah karena satu, tidak kenal Tuhan, dua, masih bermasalah di aspek mental. Kalau ini semua diberesin, tiga hal ini, kita sudah menabung 90% sahabat. Kesehatan kita, kedamaian kita, kebahagiaan kita. Masalah tubuh itu hanya 10% sahabat. Dia hanyalah wadah. Saat di dalamnya bersih, maka tubuh akan menyehat dengan sendirinya. Saat di dalamnya ini bermasalah semua, gak kenal Tuhan, galau terus-menerus, marah terus-menerus, sedih terus-menerus, hubungan sosial sama orang lain bermasalah, maka sudah pasti tubuhnya juga akan sakit. Tapi orang tidak belajar kesehatan holistik, justru sebaliknya. Urusan tubuh diurusin 90%, urusan tidak kenal Tuhan, nanti saja dulu deh. Yang penting adalah tubuhku sehat, bukan seperti itu mindsetnya sahabat. Sak jelek-jeleknya Anda hidup ya, makan sembarangan, jelek sekalipun,
tidur juga sembarangan, hidup pokoknya nggak teratur, tubuh Anda tuh hanya sakit 10% sahabat. Tapi ketika yang 90% ini sakit, maka sakitlah tubuh Anda hari ini. Itu sahabat. Dan itu sudah banyak contohnya. Bolak-balik sakit, bahkan yang bernama cancer, udah diangkat sana, operasi sini, sudah dioperasi, kansernya diambil di sini, kansernya diambil di sini, yang ada metastase dan malah meningkat stadiumnya. Itu banyak sekali cerita seperti itu kan sahabat, sehingga kadang-kadang membuat frustasi sendiri. Saya sudah melakukan segalanya, Bu. Kenapa kok cancer ini masih hadir? Karena Anda tidak memahami akarnya. Oke, akarnya itu ada di mana? Digambarkan seperti ini, sahabat. Dimulai dari bola kecil berwarna merah yang disebut akar masalah, dan seringkali akar masalah ini ada dari sejak dalam kandungan atau masa kecil Anda. Perjalanan waktu membuat masalah ini bertambah besar, bertambah banyak. Ada masalah A, masalah B, masalah C, masalah D, sampai akhirnya menjadi bola besar yang namanya simptom. Kalau sudah sampai di simptom, maka dia akan muncul di aspek fisik berupa sakit hari ini. Dari yang kecil-kecil, sahabat, ada orang yang jerawatan terus-menerus. Udah pergi kemana-mana, nggak bisa. Udah ke skincare yang mahal-mahal, nggak bisa. Udah suntik vitamin, apapun, tetap jerawatan. Kemudian ada orang yang gatal-gatal terus, sinus terus, bahkan sampai dengan cancer. Kebanyakan orang tidak paham mekanisme ini, hanya ngurusin di aspek simptom. Ngurusin di aspek simptom seperti gunting rumput. Saat ini digunting rumputnya, besok rumputnya tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Ibarat Anda sakit kepala, ambil Panadol, sakit perut, dibilang Proma, ambil Proma, dibilang sakit perut, ambil Proma. Nanti ada cancer, potong cancernya. Tapi yang ada metastase, itu semua adalah ngurusin simptom, sahabat. Dan ini banyak terjadi. Jadi kalau mau sembuh, cari ke akar masalah. Akar masalah di sini itu bisa di aspek fisik, bisa di aspek mental, dan bisa di aspek spiritual. Ini kita cari akar masalah ini ada di mana. Nah, kebanyakan akar masalah ini ada di mana? Di pikiran bawah sadar kita. Kita punya dua level kesadaran, yaitu pikiran sadar itu hanya 1-5%, pikiran bawah sadar 95-99%. Di pikiran sadar itu hanyalah sifatnya short term memory, di pikiran bawah sadar sifatnya long term memory. Dari sejak di dalam kandungan itu ada datanya di pikiran bawah sadar. Nah, saking di bawah sadarnya, kita pun kadang-kadang tidak sadar bahwa kita memiliki emosi-emosi seperti itu di pikiran bawah sadar kita. Ini banyak sekali contohnya. Contoh, misalkan ada seorang dokter ya, seorang dokter itu sampai 3 kali selingkuh. Seorang perempuan 3 kali selingkuh, padahal ini gitu loh, padahal sangat solehah gitu kan. Tapi ternyata ketika saya ini lakukan terapi psikologi klinis atau hipnoterapi kepikiran bawah sadar, ada memori di usia dia 2 tahun, dia menangis, kemudian dia di rumah tidak ada siapa-siapa kecuali papanya, papanya tidak bisa mendiamkan dia, ditaruh di bak cuci kotor. Bak cuci kotor itu sangat dalam, tidak cukup dalam sehingga dia tidak bisa keluar seleher gini, dan kemudian ditinggal sama papanya ke jemput mamanya di rumah sakit, itu pulang balik 4 menit. Pengalaman ditinggalkan seorang diri di bak cuci kotor bagi anak 2 tahun itu penderitaan besar buat dia, sehingga ada 2 isu yang kemudian muncul dalam hidup dia, yaitu 1, tidak tahan dengan kesendirian, kedua, di bak cuci kotor membuat dia merasa diri tidak berharga. Berapa puluh tahun kemudian ketika dia ambil kuliah lagi, habis konsultan, habis dari habis dari spesialis itu, dia ambil konsultan 4 tahun, dia pisah sama keluarganya, dia pisah sama suaminya dokter spesialis juga, yang ada adalah dia selingkuh 3 kali karena apa? Karena tidak tahan kesendirian. Kalau mau diingat-ingat dalam kondisi normal tentu tidak ingat kan peristiwa 2 tahun itu, tapi di pikiran bawah sadar ketika itu dibuka, itu muncul memori seperti itu, sahabat. Itu kalau nggak dipahamkan soal itu, pasti perkawinannya berantakan. Suaminya datang udah dalam kondisi marah, udah diajong tanduk perkawinan, udah saya mau cerai aja Bu, nggak pantas tuh istri kayak begitu bla 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 bla. Tapi kemudian ketika dipahamkan tentang pikiran bawah sadar ini, puji Tuhan suaminya pun bisa menerima kembali istrinya dan memaafkan bahwa
dia adalah korban dari masalah kecilnya yang dia pun juga tidak paham apa yang terjadi, tapi efek dari peristiwa di masa lalu di 2 tahun itu sekarang hadir di usia dia 45 tahun, dan itulah yang menjadi dasar kenapa dia selingkuh dan sampai berhubungan seks itu bukan karena dia gila seks, bukan, tapi karena tidak tahan kesendirian. Seperti itu sahabat, itu kisah nyata, dan puji Tuhan udah 2 tahun berselang pasangan ini, rumah tangga ini masih baik-baik saja. Suaminya bisa memaafkan dia karena memahami bahwa ada memori di pikiran bawah sadar istrinya yang istrinya pun tidak sadar, dan itu meliputi 95 sampai 99% hidupnya hari ini. Jadi dengan cerita seperti ini membuka mata kita melek gitu, bahwa ketika anak kita bermasalah, ketika suami kita bermasalah hari ini, atau ketika istri kita bermasalah hari ini, kita tidak lantas serta-merta menghakimi dia bahwa dia salah. Tidak, bisa jadi ada program-program di pikiran bawah sadar dia yang belum tepat, sahabat. Jadi alih-alih menghakimi, yuk kita cari tahu, kita bereskan. Kita pahami, kita terima, kita maafkan, sehingga ketika kita memahami, oh ternyata memang ada dasar seperti itu. Dan begitu juga penyakit, sahabat. Banyak orang hari ini tidak bisa tidur, insomnia, gelisah, bahkan sampai depresi, bahkan sampai schizofren. Karena apa? Ada cerita di pikiran bawah sadar yang jangankan kita, orang lain yang tahu, dia pun juga tidak paham, tidak sadar, atau tidak ingat gitu loh. Karena apa? Itu memori dari sejak kecil, mana kita ingat. Coba aja inget-inget. Sampai umur berapa ya masih kita ingat? Paling umur 5 tahun. 5 tahun ke bawah mungkin udah samar-samar, apalagi bayi, mana mungkin kita ingat peristiwa-peristiwa yang terjadi di pikiran bawah sadar. Dan itu yang terjadi, betapa ada anak yang marah banget sama papa mamanya. Kenapa? Karena memori di pikiran bawah sadarnya waktu kecil itu, bapak ibunya berkelahi, itu anaknya dibanting ke tempat tidur. Bayangin tuh, mamanya buat banting anak ini ke tempat tidur, papanya juga teriak-teriak. Jadi anak ini menjadi marah sekali ke mama papanya tanpa alasan, padahal mama papanya udah sayang banget sama dia dalam kehidupan selanjutnya. Tapi ternyata di memori pikiran bawah sadar anak ini pada saat bayi pernah dibanting di tempat tidur karena mamanya mungkin capek, kesel sama suaminya, nggak pernah ngerti gitu kan, mana udah capek nggak nyusuin, ini masih disalahin, masih dimarahin, masih disalahkan sama mertua gitu kan. Mungkin mamanya saking depresinya kemudian membanting anak ini, mereka saling teriak gitu kan, dan itu direkam semua di pikiran bawah sadar si anak. Dan itu yang membawa dia marah terus ke mama papanya tanpa alasan, bahkan sampai dia dewasa. Itu adalah ada cerita pasti di sana yang kita pun tidak paham, anak itu pun juga tidak paham gitu, atau tidak ingat gitu, karena kita ingat tidak ingat itu ada di pikiran bawah sadar, padahal memori itu ada di pikiran bawah sadar. Dan jangan main-main, perannya 95 sampai 99%. Ini ada dari sumbernya dari Pak Adi W. Gunawan. Ini beliau adalah seorang tokoh hipnoterapi, bapak hipnoterapi Indonesia lah, keren banget seperti itu. Ada websitenya tuh adiwgunawan.com, itu banyak pembelajaran di sana. Dan apa pintu masuk ke pikiran bawah sadar? Di situ ada 5. Yang pertama adalah peran figur otoritas. Siapa figur otoritas penting dalam hal ini? Adalah orang tua. Kedua adalah guru terhadap siswanya. Ketiga, dokter terhadap pasiennya. Kemudian pastor, ustadz terhadap jemaahnya. Itu semua adalah figur otoritas. Ketika seorang figur otoritas itu berbicara, itu tanpa filter, masuk loh ke dalam bawah sadar seseorang. Kemudian ditambah dengan muatan emosi tinggi. Yang ketiga adalah repetisi. Yang keempat, identifikasi keluarga. Contoh kecil, sebagai orang tua nih, ibu nih biasanya nih suka ngomongin gini nih, lihat kamar anak berantakan, atau lihat anaknya itu diam aja gitu di kamar, nggak tahu apa yang dilakukan. Terus mamanya marah-marah nih, kamu nih ya, apa-apa tuh kok mama aja nih. Nah, ini saya alami sendiri gitu. Mama saya tuh tiap hari masuk kamar saya, ngomelin saya, sambil beresin tempat tidur saya, ngeberesin meja belajar saya. Tiap hari ngomongin, kamu nih loh, mama, mama aja. Kamu nih nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Semua ke mama. Hati-hati ketika orang tua yang mengatakan sebagai figur otoritas. Kedua, dikatakan muatan emosi tinggi, sambil marah-marah, sambil melotot-lotot, melengking suaranya. Ketiga, repetisi, diulang-ulang terus. Keempat, identifikasi keluarga. Di rumah diperlakukan seperti anak yang tidak tahu apa-apa. Saya punya pasien umur 45 tahun, 40 tahun.
Seorang laki-laki pergi ke Informa, sibuk video call sama mamahnya mau beli sofa. Padahal sofa itu untuk rumahnya dia. Dan di sampingnya ada istrinya. Mamahnya lagi di Hong Kong, di rumah sakit, lagi terbaring. Mah, mana nih mah? Coba lihat tuh, sofanya kuning apa hijau mah? Buat ruang tamu mah. Kira-kira gimana perasaan istrinya di sampingnya? Ini beli sofa buat rumah kita, kok nanya ke mama, gitu kan? Yang ada, karena apa? Di pikiran bawah sadar si anak yang sekarang sudah jadi bapak, itu yang ada adalah programnya adalah mama saja, kamu tidak bisa apa-apa, kamu harus tanya mama dulu. Nah, seperti itu tuh. Yang ada istrinya menderita di sampingnya, istrinya kena kanker, sahabat. Itu kisah nyata ada di ruang praktek saya. Suami seperti itu karena apa? Karena dia punya program di pikiran bawah sadarnya, mama saja, nggak bisa ngambil keputusan, nggak percaya diri kalau belum nanya mamahnya. Tidak peduli dengan istri di sampingnya, sehingga istrinya merasa tidak dihargai, marah terus, kesel terus, sakit hati terus, akhirnya dia kena kanker. Jadi 2 orang sakit tuh ada di dalam rumah. Ini yang seringkali tidak kita sadari, sahabat. Nah, pintu kelima yang kita pakai sebagai pintu perubahan adalah relaksasi pikiran. Di sini ada meditasi dan hipnoterapi. Meditasi kita adakan di dalam, saya bimbing di dalam kelas coaching online 1 bulan. Jadi di sini kalau coaching online sebulan tuh dibimbing, Anda yang jadi agen aktif untuk membereskan diri Anda sendiri. Kalau hipnoterapi, kalau nggak bisa pakai coaching online 1 bulan, datang ke kami. Saya dan suami adalah seorang hipnoterapis, bukan sembarang hipnoterapis, tapi kami adalah clinical hipnoterapis, bukan hanya berbasis sugesti. Jadi kalau di dalam dunia hipnoterapi itu ada 2 mazhab, satu berbasis sugesti, itu 95% itu hipnoterapis di Indonesia ini berbasis sugesti. Kursus cuma 1-2 hari, bayar 3 juta, 5 juta udah buka praktek. Itu semua berbasis sugesti. Jadi tidak sampai menyentuh akar masalah. Kalau kami cari ke akar masalah. Kapan pertama kali kejadian itu muncul dan itu bermasalah dalam hidup Anda, itu yang kita cari. Kita bereskan di situ. Nah, itu kita pakai pintu perubahan itu ada di ya pintu yang kelima, yaitu relaksasi pikiran. Di sini ada meditasi, ada kelas coachingnya, ada kelas hipnoterapi, atau kalau mau paket lengkapnya, ikut camp 6 hari. Ikut camp 6 hari, maka yang ada adalah kita semua dapat kelas coachingnya free 1 bulan dan bahkan free receipt seumur hidup. Jadi kalau kelas coaching ini free receipt seumur hidup Anda atau seumur hidup saya gitu ya. Jadi boleh ikut batch-batch selanjutnya. Itu di pintu kelima kita pakai sebagai pintu perubahan. Nah, ini yang dikatakan dengan holistic cycle. Semua berawal dari individu. Individu papa dan mama kita dulu ketika belum selesai sama dirinya, masih membawa luka-luka masa lalu, maka sudah pasti ketika menikah, pernikahannya pasti tidak damai, tidak harmonis. Ketika pernikahan mama dan papa kita tidak harmonis, tidak kondusif, maka pada saat membentuk keluarga pasti juga tidak harmonis, bermasalah, sehingga muncul masalah di anak, masalah di karir, masalah keuangan, masalah kesehatan, spiritual, relasi. Bisa salah satu, salah dua, atau salah enam-enamnya. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi pada saat ini yang di kanan ini itu hanyalah dampak, sahabat. Ini yang disebut dengan potensi masalah. Sama seperti tadi, ini adalah potensi masalah. Semua yang di kanan itu adalah dampak, hanyalah simptom. Kita ngeberesin bukan di kanan, tapi mundur. Ketika ada masalah dulu kita anak ya, korban dari orang tua. Tapi orang tua juga tidak bisa disalahkan karena dia juga dulu anak korban dari orang tuanya. Jadi kita semua ini adalah korban dari korban. Dulu kita anak, kita bermasalah hari ini karena korban dari orang tua. Orang tua bermasalah juga karena korban dari orang tuanya. Sekarang kita pindah ke kiri menjadi individu, menjadi mama, papa, yang ketika kita belum beres sebagai pribadi, maka akan memunculkan potensi untuk anak-anak kita juga bermasalah di situ, gitu kan? Nah, disinilah ada anak, ada karir yang bermasalah, keuangan, banyak hutang, ekonomi seret, kesehatan sakit-sakitan, spiritual merasa kering gitu kan, atau secara relasi kita tidak bagus dengan banyak orang, banyak konflik dengan orang lain. Ini semua adalah simptom. Kita tidak beresin di kanan, tapi kita mundur. Gimana kehidupan keluarga kita hari ini? Mundur lagi, gimana kehidupan perkawinan kita hari ini? Di ujungnya adalah
bagaimana kita sebagai individu. Sudah beres nggak sebagai individu? Oke. Nah, ini adalah 5 level of healing dari Dr. Dietrich Klinghardt. Ini kita selama ini kita hanya berkutat yang di bawah nih, di physical body, tubuh fisik kita. Itu urusan dokter dan sering kali kita harus minum obat bertahun-tahun nih karena hanya ngurusin tubuh. Ingat, tubuh itu hanyalah gelas ini. Warnanya apa sangat tergantung isinya. Jadi kita tidak fokus ngurusin tubuh, tapi fokus ngurusin isinya. Nah, bisa jadi sakit itu bukan di tubuh fisik sebenarnya, tapi bisa jadi di tubuh energi kita. Kalau di tubuh fisik kita bicara tentang darah, pembuluh darah, organ, dan sebagainya. Darah mengalir di pembuluh darah dan itu bisa tersumbat karena kolesterol, karena lemak, karena sel-sel darah sendiri yang tidak mati dan tidak terangkut dengan baik, pecah jadi stroke dan sebagainya. Maka kalau kita bicara energi badai, di atasnya kita bicara tentang tubuh energi kita. Kita seringkali tidak menyadari ini. Energi ini mengalir dalam jalur-jalur energi yang disebut dengan meridian. Oke. Oke, ini energi badai dan kemudian naik lagi. Nah, ini contoh kami punya pasien itu 7 tahun lumpuh. Ternyata lumpuhnya bukan di tubuh fisik, karena semua organnya masih bagus, ototnya bagus, tulangnya masih bagus, pembuluh darahnya masih bagus, sarafnya masih bagus, itu tubuh fisik semua. Ternyata ada sumbatan energi terjadi di tubuh energi dia karena kemarahan yang sangat besar karena suaminya menikah lagi, dia ditendang begitu aja, hartanya diambil, anaknya 4 keleleran. Kemarahan itu yang menjadi sumbatan di tubuh energi dia. Alhamdulillah ikut kelas coaching di hari ke-14 dia bisa jalan sahabat karena sumbatannya bukan di tubuh fisik tapi masalahnya ada di tubuh energi dia. Nah, ingat bahwa energi mengalir dalam jalur energi meridian. Apa yang menyumbat energi meridian? Apa yang menyumbat jalur meridian? Yaitu emosi-emosi kita hari ini. Oke, dan itu pasti terkait dengan mental body. Di atasnya mental body ini terkait dengan faktor mental, ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Naik lagi saat kita lahir itu kita dapat 1 sel telur dari mama dan 1 sel telur dari papa. Yang ada adalah 1 sel mengandung 3 miliar informasi. Jadi pada saat kita lahir kita sudah dapat warisan 6 miliar informasi. Bayangin sahabat, 3 miliar informasi dari mama 7 turunan ke atas, 3 miliar informasi dari papa 7 turunan ke atas, dan bisa jadi dalam 6 miliar itu tidak semuanya baik. Oke, baru naik di atas ada spirit body, adalah koneksi spiritual kita dengan Tuhan. Saya dengan iman saya, sahabat, ini air putih. Dengan iman sepenuhnya pada Tuhan, bisa menjadi obat kemo nggak? Bisa menjadi obat segala obat nggak? Saya yakin dengan iman kita sepenuhnya, dengan spirit body yang kuat pada diri kita, maka even ini air putih bisa menjadi obat segala obat bagi penyakit kita hari ini. Dan Dr. Dietrich Klinghardt ini penelitiannya menunjukkan bahwa kita berada di level atas, maka semua akan terkoreksi ke bawahnya. Tapi kita hanya mengurusi bawah, belum tentu naik ke atas. Silahkan Anda siap-siap capek kalau hanya ngurusin di tubuh fisik. Muter-muter dari satu penyakit ke penyakit lain, dari satu obat ke obat lain, dari satu treatment ke treatment lain, dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Seperti itu, sahabat. Maka yuk, sekarang kita ubah mindset kita, biar ambil langsung yang di atas, bangun keyakinan sama Tuhan, biar Tuhan yang membimbing langkah kita, pikiran kita, jalan kita untuk menemukan kesehatan yang paripurna dalam tubuh kita. Itu, sahabat. Oke, kita lanjutkan. Jadi apa yang disebut penyakit di tubuh sebenarnya cerminan dari pikiran-pikiran terdalam dan keyakinan-keyakinan yang kita miliki. Tubuh ini sebenarnya bicara banyak terhadap kita, seandainya kita mau saja sejenak menyediakan waktu mendengarkan apa yang terjadi di tubuh ini. Dengan cara apa kita mendengarkan? Dengan cara hening dan masuk ke dalam diri. Bukan mencari jalan keluar, tapi mencari jalan ke dalam. Selama ini Anda sudah cari jalan keluar kan? Anda ketemu solusinya, obatnya? Enggak. Kebanyakan cuma muter-muter. Nah, saatnya sekarang kita mencari jalan ke dalam, bahwa sebenarnya tubuh kita sangat cerdas. Tubuh kita ini bisa ngobatin diri sendiri. Dan yang lebih penting lagi adalah di dalam diri kita ada Allah.
Allah dengan kehebatannya, dengan kemahakuasaannya, dengan kemahabesarannya, apa yang tidak mungkin, sahabat? Itu yang perlu kita cari. Tubuh hanya menerima akibat, bahwa setiap sel di dalam tubuh kita sebenarnya sedang menerima akibat dari setiap potongan pikiran-pikiran kita, perasaan, dan dari setiap kata yang kita keluarkan. Dari setiap pikiran, perasaan, dan kata-kata yang kita hasilkan secara terus-menerus setiap harinya akan mempengaruhi tubuh dan postur kita, serta menciptakan kondisi sehat atau sakit di tubuh kita hari ini. Dan mental di sini terkait dengan pikiran, perasaan, dan emosi-emosi kita. Pola mental Anda yang akan mengakibatkan penyakit di tubuh, sebenarnya kita sendiri yang sedang membuat masalah-masalah di tubuh ini bila kita mau menyadarinya. Jadi kata kuncinya adalah tubuh mengirimkan pesan cintanya dalam bentuk penyakit. Nah, pesan cinta ini unik, sahabat. Pesan cinta ini unik adalah seperti orang ketuk pintu. Namanya ketuk pintu pasti pelan-pelan dulu. Nggak ada orang ketuk pintu langsung besar, itu nggak ada. Biasanya, Assalamualaikum, selamat siang. Bu Hilda, selamat siang. Nggak ada. Tambah kencang lagi. Assalamualaikum, selamat siang. Nggak ada, baru didodok. Nah, seperti itu. Jadi orang yang cancer hari ini sebenarnya tidak langsung ujuk-ujuk cancer loh. Pasti ada pesan-pesan cinta sebelumnya. Contoh cancer otak. Biasanya sudah mulai sering pusing, sakit kepala, pandangan suka kabur, misalkan seperti itu. Pasti ada pesan cinta penyakit-penyakit yang lebih ringan sebenarnya. Tapi sayangnya saking kita nggak kenal tentang kesehatan holistik ini, sakit kecil itu dibungkam dengan obat, dimatikan dengan obat. Padahal dia sedang mengirimkan loh pesan cintanya. Hello, engkau sakit loh, beresin dong aspek mentalmu. Malah dibungkam sama obat. Jadi peta dari kesehatan holistik yang tadi kita bicarakan 1 jam ini, itu ada di dalam 1 lembar ini, sahabat. Jadi penyakit itu apa? Masalah itu apa? Itu adalah pesan cinta. Bacanya dari bawah. Penyakit, masalah itu apa? Pesan cinta. Pesan cinta dari mana? Dari Tuhan. Melalui apa? Melalui tubuhmu. Untuk apa nih Tuhan ngirimin pesan cinta? Ngeberesin aspek mentalmu tadi yang membuat gelasmu kotor. Supaya apa nih diberesin mentalnya? Supaya jiwanya, ruhnya bersih kembali. Supaya apa jiwanya, ruhnya bersih kembali? Supaya bisa pulang sempurna ke Allah. Ini yang harusnya kita beresin, sahabat. Ngapain sih kita nggak bisa pulang kok dengan tubuh ini yang mati-matian kita pertahankan, yang mati-matian kita sehatkan. Padahal ada yang jauh lebih penting untuk kita beresin. Saya tanya, di Zoom ini ada 139 orang, coba siapa yang tidak akan mati? Semua pasti mati. Bukan berarti Anda sehat, Anda sakit, Anda mati lebih dulu dibanding saya yang sehat. Tidak. Saya punya kakak itu di usia 46 tahun, meninggal setahun yang lalu, tepat di hari ulang tahun saya di usia 46 tahun, tanpa pernah kita semua nih dengar dia sakit tuh enggak. Dia orang yang sangat sehat, dulu dia SMA Taruna, tubuhnya bagus, tapi dia meninggal di usia muda 46 tahun tanpa sakit. Jadi kita tuh nggak bawa pulang tubuh kita, yang kita bawa pulang tuh jiwa ruh kita. Pertanyaannya, kita mati nanti dengan cara apa, sahabat? Saya terus terang bilang bahwa kami punya camp kesembuhan holistik. Saya bersama Ayah Guru Saiful Karim, bersama Pak Jarod, kami membangun camp kesembuhan holistik. Tapi bukan berarti kami menjanjikan kesembuhan, tidak. Sudah 4 orang dari camp kesembuhan holistik itu yang meninggal. Kami tidak menjanjikan bahwa ikut camp akan sembuh, tidak. Tapi paling tidak Anda mulai mengenali bahwa ada jiwa roh Anda di sana yang harus bersih pulang ke Tuhan. Masalah tubuh tidak usah dipermasalahkan. Dan saya memastikan bahwa 4 orang yang meninggal ini, itu meninggal dalam kondisi damai, tenang, senyum, ridho, ikhlas, menemui Tuhannya. Seperti itu, sahabat, apapun agama Anda. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Maka password untuk kembali ke Allah adalah jiwa-jiwa yang tenang, sahabat. Sekarang kita cek aja diri kita hari ini. Apakah kita sudah tenang? Kalau besok kita diambil, udah siap nggak kita ini? Saya yakin belum. Jadi please stop. Stop ngurusin tubuh terus. Tubuh itu hanyalah wadah. Yuk, kita sadari bahwa ada aspek mental kita yang mungkin masih bermasalah hari ini, sehingga itu berpotensi mengotori jiwa dan ruh kita. Sehingga nanti kalau kita pulang, kita belum siap. Coba,
Ada kan orang-orang yang meninggal itu, mohon maaf, matanya mendelik, mulutnya nganga. Seperti itu sampai harus diisolasi, di tensoplas, kadang sampai dicait karena nggak cukup kuat itu tensoplas untuk membuat mulutnya diam atau matanya membelalak. Kenapa? Pada akhir hidup kita, detik-detik kematian kita sedang diputarkan loh kaleidoskop tentang hidup kita, sahabat. Sekarang tinggal Anda lihat, hidup apa yang Anda mau lihat? Hidup yang penuh kemarahan, kesedihan, tidak terima, sakit hati. Apakah seperti itu yang mau Anda lihat dalam hidup Anda, di akhir hidup Anda, di ranjang kematian Anda? Please, masih ada waktu. Hari ini kita masih dikasih hidup hari ini, masih ada dikasih nafas hari ini. Please, ayo kita beresin. Supaya nanti waktunya pulang, kita pulang dengan senyum, dengan bahagia, ridho, ikhlas. Ya Tuhan. Ini yang dialami oleh sahabat kami di camp, sahabat. Udah 6 tahun loh tumor otak. Dia udah tidak mau berobat. Jadi nggak tahu tumornya tuh apakah tumor otak atau cancer. Cancer itu kan adalah tumor yang ganas. 6 tahun punya tumor otak. Dia cuma berdoa setiap hari, saya sudah cukup dengan hidup saya. Saya cuma berdoa tiap hari, terima kasih Tuhan. Ketika bangun tidur, dia berdoa, terima kasih Tuhan, dikasih hidup 1 hari lagi. Hari ini saya mau bahagia dan membahagiakan orang lain. Hari demi hari, hanya itu semangatnya. Hanya itu doanya. Tanpa sadar dia sudah berdoa 6 kali 365 hari alias 6 tahun. Fine. Kansernya tidak metastase kemana-mana. Dia tetap aja ada di situ. Tidak berkembang dan dia menikmati hidupnya dengan enjoy. Karena apa? Dia menyiapkan diri untuk pulang. Tugas saya hari ini adalah hidup satu hari, saya mau bahagia dan membahagiakan diri saya. Hanya itu sahabat, ini yang perlu kita tiru. Jangan risau dengan sakit Anda hari ini, tapi risaulah dengan jiwa Anda, ruh Anda, mental Anda. Sudah cukup bersih nggak? Sudah cukup siap nggak? Udah cukup ready nggak untuk sampai ketika hari ini kita dipanggil oleh Tuhan. Ini yang harus kita sadari sahabat. Oke? Ini pesan cinta dari tumor cancer. Ada marah, benci, dendam, sakit hati yang mendalam dan lama, perasaan tidak berdaya, tidak ada yang membantu, pikiran yang tertutup, mudah menyalahkan orang lain, sangat kritis terhadap diri sendiri, menyimpan rahasia, penyesalan, duka cita yang sangat mendalam. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang masih punya emosi-emosi seperti ini, hati-hati. Karena ujungnya adalah bisa jadi pesan cinta hadir dalam hidup Anda dalam bentuk cancer. Stroke. Stroke ini diderita oleh orang-orang yang selalu negatif pikirannya, yang kaku, tidak mau mengalah, lebih baik mati daripada berubah, dan menolak kehidupan. Ini kisah nyata. Saya punya seorang sahabat, itu suaminya sangat kaku, sangat temperamen, tidak mau ngalah, selalu merasa diri benar. Saya bilang, saya datang waktu itu, Pak, mohon maaf, punten sekali ini di dalam sudut pandang holistik ya Pak ya, saya sudah membersamai banyak sahabat yang kena stroke kayak gitu ya. Emosi-emosinya seperti ini Pak. Kalau Bapak nggak mau ngeberesin, tetap kekeh surekeh dengan diri Bapak. Selalu marah-marah, selalu temperamen, lebih baik mati daripada berubah, menolak kehidupan, nggak mau ngalah, selalu merasa diri benar. Maka hati-hati ya Pak, hati-hati sekali. Potensi besar Bapak akan menderita stroke. Saya sudah ngomong 1 tahun sebelum dia stroke. Jadi jelas sahabat, dulu saya psikolog, itu saya banyak menangani orang itu dengan tes-tesan untuk masuk ke sebuah perusahaan gitu, atau naik jabatan itu saya pakai tes-tes psikologi. Sekarang saya melihat ini karakter, ini sakitnya, itu benar-benar bicara. Dari karakter seseorang, itu akan bisa terlihat potensi sakitnya apa. Sebaliknya, dari sakit seseorang, itu saya bisa tebak karakternya seperti apa. Itu related banget sahabat. Dan benar sahabat tadi yang saya peringatkan 1 tahun yang lalu, hari ini dia stroke, seperti itu. Jadi kalau Anda tidak mau berubah, maka siap-siap pesan cinta itu akan hadir di dalam diri Anda. Please, beresin. Itu. Diabetes, ini paling banyak nih jemaahnya nih, pesan cinta diabetes nih. Merindukan sesuatu yang tidak kunjung datang atau ada, keinginan besar untuk mengontrol, penderitaan yang dalam,
kepahitan terus-menerus, tidak ada manis-manis yang tersisa. Ini pesan cinta dari diabetes. Tapi kalau Anda nih ya, ada sahabat tuh banyak, saya diabetes itu turunan Bu, bapak ibu saya diabetes. Kalau Anda sudah punya mindset seperti itu, maka diabetesnya pun juga tidak akan berubah gitu loh. Karena apa? Sudah ada di pikiran bawah sadar Anda. Yang Anda ulang-ulang bahwa, oke, saya diabetes hari ini gara-gara bapak saya, ibu saya. Seperti itu. Benar, memang ada gennya. Tapi gen itu terbuka apa tidak tergantung Anda. Bapak saya meninggal karena stroke. Ibu saya meninggal juga karena stroke. Dua-duanya punya hipertensi, dua-duanya punya gula. Karena saya mengerti bahwa saya punya gen seperti itu, saya benar-benar hati-hati dengan makanan saya, hidup saya, dan emosi-emosi saya. Ya alhamdulillah, gula darah saya tidak pernah lebih dari 100, 84, 90. Tidak, saya jaga betul seperti itu. Jadi ibarat tadi 6 miliar informasi tadi, gen tadi kan 3 miliar informasi dari papa, 3 miliar informasi dari mama, 7 turunan ke atas. Ibarat kita lahir itu sudah dikaruniai, sudah diwarisi perpustakaan dengan 6 miliar judul buku. Pertanyaan saya, judul buku yang mana yang terbuka? Judul buku yang terbuka adalah terkait dengan pikiran-pikiran Anda, emosi-emosi Anda hari ini. Atau pola hidup Anda hari ini. Jadi kalau nggak mau buku itu terbuka, tutup saja. Udah, nggak usah diingat-ingat. Kita ingat bahwa oke, papa saya ada diabetes, papa saya hipertensi, papa saya jantung juga, papa saya stroke, mama saya pun sama kurang lebih. Maka saya menjaga emosi saya untuk tidak punya emosi-emosi seperti papa saya dan mama saya. Itu saya ingatkan terus diri saya. Jadi, please, jangan masukkan dalam memori Anda atau Anda ulang-ulang terus keyakinan bahwa saya adalah diabetes karena papa mama saya diabetes. Jadi wajar saya diabetes hari ini. Kalau Anda punya premis seperti itu, Anda tidak akan pernah bisa sembuh dari diabetes Anda. Anda beresin ini, hilang diabetesnya. Diabetes itu paling gampang. Saya bisa buktikan nih, saya punya tetes ajaib gitu ya. Mana tuh tadi? Tetes ajaib ini. Mana saya minta tolong. Saya punya tetes ajaib, itu masukin di air. Saya tes kemarin salah seorang sahabat dites. Ini 348 gulanya. Saya kasih tetes ini, suruh minum di air. Yang ada adalah 1 jam kemudian udah turun 276. 100 poin. Suami saya kemarin saya tes di awal sebelum minum kasih ini 126. 1 jam minum air udah turun jadi 84. Seperti itu sayang, ini tetes ajaib itu mah gampang. Kalau masalah tubuh gampang diberesin sahabat. Yang paling sulit untuk diberesin adalah aspek mental kita. Nanti siapa yang diabetes atau yang stroke atau yang cancer, nanti kontak saya ya. Saya punya tetes ajaib yang luar biasa ini. Itu hitungan menit itu turun itu gulanya itu. Kalau diabetes mah gampang. Urusan tubuh gampang. Yang paling sulit adalah kita memperbaiki mental kita dan memperbaiki spiritual kita. Pesan cinta ginjal, penuh kritikan, kekecewaan, merasa gagal, malu, bereaksi seperti anak kecil. Itu jadi hati-hati seperti itu. Tulang belakang itu merepresentasikan dukungan terhadap kehidupan. Jadi bagian orang-orang yang bermasalah di tulang belakang biasanya merasa menanggung beban yang begitu berat dalam hidupnya. Jadi ibaratnya ini baliho, terus kemudian ditopang oleh tulang yang sangat kecil, besi yang sangat kecil ya, otomatis tulangnya akan bengkok, jadi skoliosis gitu. Jadi yang merasa sakit di tulang belakang bagian atas itu kurang support emosional, merasa tidak dicintai, kekeringan cinta, jadi yang suka pukul-pukul sakit di area atas ini, itu biasanya emosinya seperti itu. Biasanya ini diderita oleh wanita-wanita yang tulang punggung keluarga, atau biasanya diderita oleh para pria yang mulai masuk pensiun. Itu terutama nanti ke bawah itu adalah ketakutan akan kekurangan uang, kekurangan dukungan finansial atau insecure finansial. Itu yang saya derita dulu di usia saya 25 tahun. Itu saya penjepitan saraf, padahal kan itu usia 25 tahun kan usia lagi lucu-lucunya ya, semua tuh sehat banget gitu kan. Kok bisa sih skoliosis dan penjepitan saraf di bagian bawah? Karena insecure finansial. Kenapa? Karena mama saya tiap hari telepon dari Mataram.
kamu nanti pulang mau kemana? Pulang lah Mah ke Mataram gitu kan. Kenapa? Iya saya mau kemana lagi gitu kan. Yang ada adalah mama saya, udah kamu nggak usah pulang. Mataram ini kota kecil. Kamu nanti bisa praktek, nggak ada yang mau masuk praktekmu. Nanti kamu nggak bisa hidup di sini gitu kan. Udah kamu nggak usah pulang, kamu cari kerjaan aja di Jawa gitu kan. Tapi saya mau pulang Mas, saya nggak suka di Jawa, pusing gitu kan. Tapi mama saya tiap hari pokoknya tiap telepon tuh nanyanya gitu. Nggak ada di sini, nggak ada psikolog. Ya justru kalau nggak ada psikolog kan orang akan semua ke saya. Nggak ada orang yang ngerti psikolog itu orang apa itu nggak ngerti. Orang tuh ngapain ke psikolog tuh nggak ngerti. Itu mama saya underestimate saya seperti itu gitu kan. Bukannya mensupport tapi malah merendahkan gitu ya. Ya wajar ya itu mama angkat gitu. Mama saya meninggal di usia saya 5 hari gitu kan. Disambung oleh mama tiri seperti itu. Jadi itu yang kemudian terngiang-ngiang terus di pikiran bawah sadar saya. Nanti saya pulang ke Mataram bisa nggak ya saya buka praktek, bisa nggak ya saya curi duit, bisa nggak ya saya balikin duit mama saya gitu kan. Itu yang terus sehingga tanpa sadar membuat tulang saya bengkok dan penjepitan di tulang di lubang 45 itu adalah tulang belakang bagian bawah. Itu sahabat. Jadi saat ini yang Anda punya masalah seperti ini, please beresin. Kuncinya apa sih, Bu? Gimana supaya nggak gitu? Kembalikan sama Tuhan. Kembali bahwa yang punya hidupmu siapa? Tuhan dong. Kembalikan pada Tuhan. Kita tidak perlu merasa bahwa kita yang sedang menanggung beban itu. Malu sama cicak. Cicak itu di dinding, kemudian makanannya itu lalat, nyamuk gitu terbang. Kan nggak pernah kita lihat cicaknya itu kelaparan gitu. Enggak, pasti dihantarkan kok makanannya gitu kan. Begitu pula kita hari ini. Ketika Anda punya anak, punya istri gitu kan, itu semua ada rezekinya pasti. Sedang dititipkan pada diri kita, kembalikan sama Allah, kita tidak lebih dari babysitter. Dulu saya nggak kenal holistik, Bu, stres hidup, bayangin punya anak 8 gitu kan, 4 sudah kuliah semua di luar gitu kan. Rasanya stres, tapi ketika mulai menyadari secara holistik, secara spiritual bahwa ini adalah anak-anak Tuhan, sedang dititipkan pada saya, ya udah saya mah tidak lebih dari babysitter. Kalau Anda babysitter, susu anak habis, nggak perlu pusing kan, minta aja sama Tuhannya gitu kan. Siapa Tuhan kita? Allah. Allahnya ada di mana? Di dalam loh. Jangan nyari Allah di luar, di situ pasti kita akan galau terus. Tapi ketika kita menyadari bahwa Allah hadir, rohnya, Roh Kudusnya ini hadir di dalam diri kita, maka tidak ada layak kita untuk galau dengan hidup ini. Tidak akan layak kita untuk galau terhadap masa depan gitu. Takut menghadapi masa depan. Tidak. Karena Allah tahu kebutuhan kita, bahkan lebih tahu dari diri kita sendiri. Itu sahabat. Oke? Yang punya mah, gastritis, sakit-sakit lambung, itu merasa ketidakpastian yang berkepanjangan, hidup seperti kiamat, gonjang-ganjing, penuh prahara terus-menerus. Nggak pernah tenang, ini loh yang menjadi sakit di perut Anda. Pesan cinta alergi, siapa yang sedang Anda alergikan, mengingkari power diri sendiri, ada sumbatan emosional, takut terhadap kalender, merasa teraniaya, merasa bersalah. Ini biasanya anak-anak kita, sahabat. Pilek terus, gatal terus. Ternyata apa? Siapa yang sedang dialergikan? Jangan-jangan diri kita nih sebagai orang tua, dia sedang alergi sama kita. Ada sumbatan emosional di dalam diri mereka yang nggak bisa keluar. Sehingga muncul dalam bentuk gatal-gatal, dalam bentuk flu terus-menerus, batuk terus-menerus. Karena bisa jadi dia sedang alergi nih sama kita nih. Ya, daripada anaknya diobatin terus gitu kan. Please, bicara dari hati ke dia. Dari hati ke hati ke dia. Nah, mungkin mama yang salah, mungkin papa yang salah. Bicara dari hati-hati. Seperti itu. Kepala merepresentasikan tentang diri kita. Jadi kalau kita bermasalah di area kepala, sebenarnya ada sesuatu yang sedang kita tolak. Migrain terjadi pada orang-orang yang perfeksionis dan menuntut kesempurnaan baik bagi dirinya sendiri dan orang lain. Mereka menciptakan tekanan-tekanan bagi diri mereka sendiri, tekanan atas kemarahan yang berusaha ditekan sehingga tidak keluar. Kemarin saya ada dapat pasien seorang yang sakit kepala terus-menerus, udah MRI, udah CT scan, terus ke dokter bilang ini ada kaitannya dengan lambung. Periksa lambungnya, sudah kolonoskopi, udah pemeriksaan itu ya, pemeriksaan lambung itu, pemeriksaan lambung udah CT scan semua, enggak ada apa-apa.
digali, kita baca pesan cinta dari sakit kepala itu adalah invalidating the self, sedang merasa diri tidak layak, tidak berharga. Kemudian invalidating the self, kemudian criticism, self criticism, selalu mengkritisi diri sendiri dan ada ketakutan. Mulai kapan ini hadir? Pada saat dia mulai muncul anak ketiga, lahir anak ketiga, dan ternyata anak keduanya meninggal karena kanker. Seperti itu. Jadi di bawah sadarnya itu memunculkan bahwa dia merasa takut kehilangan anak ini lagi dan merasa tidak layak untuk atau tidak cukup mampu untuk membesarkan anak ini gitu. Jadi itulah kepalanya sakit terus muncul dalam bentuk simptom sakit di kepala terus-menerus. Itu semua nggak ada obatnya sahabat, kecuali kita masuk, kita beresin di aspek mental kita. Masuk ke pikiran bawah sadar kita cari tuh akar masalahnya. Seperti itu. Rambut merepresentasikan kekuatan. Ketika merasa tertekan dan takut, kita merasa seperti besi gitu. Jadi kalau ini terus berlanjut, kulit kepala tidak bisa rileks, maka akar rambut juga tertekan dan menjadi rusak sehingga tidak bisa menumbuhkan rambut-rambut lagi. Terjadilah kebotakan. Ibaratnya itu panas gitu kepalanya, itu mikir terus, stres terus, panas, jadi gugur tuh rambut, jadi akhirnya botak kayak gitu. Jadi kalau mau sembuh itu belajarlah untuk rileks, santai, berpusat pada diri dan merasakan kedamaian. Maka itulah yang sesungguhnya dan akan membuat diri merasa aman dan nyaman. Jadi jangan sampai tubuh ini menegang, rambutnya juga menegang, kaku jadi otot, ya udah berguguran seperti itu. Telinga merepresentasikan kemampuan kita mendengar. Jadi kalau ada masalah di telinga, berarti biasanya ada hal-hal yang tidak ingin kita dengar. Sama seperti mata, itu juga mata itu adalah kapasitas untuk melihat. Jadi kalau ada masalah di mata itu terjadi karena ada sesuatu yang tidak ingin kita lihat. Ini ada cerita soal telinga ini. Itu seorang istri pendeta. Dia tuh tinnitus, berdenging terus. Itu mah kalau ke dokter manapun mah cuma dikasih obat simptom, obat tetes-tetes, nggak akan selesai tinnitus itu gitu kan. Ternyata apa? Dia tuh istri pendeta, dia merasa saya ini si pendeta, tapi kok orang-orang tuh datang, terutama ibu-ibu tuh suka datang ke saya curhat terus, seakan-akan saya ini pendetanya, padahal saya cuma isi pendeta gitu kan. Dan dia merasa terganggu gitu ya, pendeta tuh suami saya, bukan saya tuh mau masak, mau santai-santai di rumah, melayani suami, melayani anak, tapi dia nggak bisa menolak jemaat yang datang. Nah, akhirnya pikiran bawah sadar dia lah memunculkan tinnitus itu gitu kan. Jadi berdenging terus, otomatis kalau ada orang datang curhat, apa-apa tadi saya nggak dengar, apa-apa tadi nggak dengar, lama-lama kan males orang mau curhat, akhirnya ya berhenti sendiri. Ketika sudah tidak ada yang curhat sama dia, nggak ada yang konsultasi sama dia, tinnitusnya hilang. Jadi sebenarnya itu adalah ini, dan banyak hari ini tinnitus, kenapa? Karena dulu punya mamah yang cerewet. Anak tinnitus hari ini udah bukan anak-anak lagi, udah 40 tahun, dulu mamanya cerewet banget. Jadi pikiran bawah sadar dia memunculkan masalah tinnitus ini karena nggak mau dengar mamanya begitu cerewet. Karena dia masih punya mental tadi, nggak nerima tadi, biasanya akan ditakdirkan untuk berpasangan dengan wanita istri yang juga cerewet 11-12 sama kayak mamanya. Kenapa seperti itu? Karena sedang menjalani remedi. Tahu remedi? Ujian ulang. Dulu dikasih mama cerewet, Anda masih nolak, Anda masih marah, Anda masih kesel. Tuhan tahu kan, oh Anda tuh masih punya emosi seperti itu. Dihadirkanlah istri yang sama cerewetnya supaya apa? Bebenah. Cuman sayangnya seringkali orang nggak sadar bahwa dia sedang menjalani remedi tersebut. Itu telinga, mata sama. Asal catatan mata ini gangguannya tidak dari kecil ya. Kalau dari kecil itu udah kaitannya dengan karma. Ini ada contoh orang low vision itu di usia dia 21 tahun dan semakin memburuk. Datang ke saya di usia 26 tahun, saya tanya, low visionnya sejak kapan? Sejak 21. Apa yang terjadi di usia 21? Dia pulang ke rumah, bertahun-tahun dia dari lulus SD, sudah di pondok, sampai kuliah, lulus, nggak ada punya tujuan lain, ya harus pulang. Di situ di rumah, tiap hari melihat pertengkaran papa mamanya, dan papa mamanya kalau bertengkar, sampai tempeleng-tempelengan. Dia nggak mau lihat sebenarnya itu semua, tapi tidak punya tempat untuk lari. Sehingga apa? Pikiran bawah sadar dia memunculkan low vision itu, sehingga dia kabur ngelihat seperti itu. Itu nggak ada obatnya, sahabat. Kecuali kita kembali nyari ke akar masalah tadi secara mental. Sinus merepresentasikan kejengkelan terhadap seorang yang dekat dengan kehidupan Anda merasa ia sedang menekan atau membuat Anda marah. Jadi hari ini Anda yang
sering ini ya, sering sinus. Dulu saya begitu sahabat, dari kecil tuh nggak bisa kena air. Jangankan kena air, mau wudhu saja gitu ya, baru ke tempat air itu udah otomatis nih ini gitu, alergi tinggi. Dan sinus ini alerginya ke sinus. Kenapa? Jengkel sama orang tua yang selalu marah. Mending saya anak nakal. Saya mah anak baik, dulu tuh siswa teladan, tapi tetap aja saya dipukulin gitu kan, tetap aja saya dimarahin gitu kan. Sampai saya bilang dalam hati saya, kenapa sih saya lahir gitu, kenapa sih saya harus ngelahirin saya kalau cuma untuk dipukulin. Dulu waktu kecil tuh saya punya marah jengkel seperti ini, nggak ada obatnya. Yang ada tuh cuman sekarang fine, saya baru sembuh dari sinus ini ketika ngekos jauh dari rumah, baru sembuh tuh sinusnya. Pulang lagi liburan sinus lagi. Seperti itu dulu saya alami sahabat. Jadi ini semua ini pengalaman. Saya dulu juga pasien gitu loh. Leher itu merepresentasikan fleksibilitas. Jadi kalau sakit di leher ini, itu berarti Anda sedang kaku, keras kepala, selalu merasa diri paling benar, tidak mau menerima pendapat atau pemikiran orang lain, nggak mau dengar dari sudut pandang orang lain. Siap-siap kalau Anda punya sifat seperti ini, kaku di bagian leher. Bahkan sampai tulang belakang nih. Saya punya pasien dulu itu 12 dari 22 ruas tulang belakangnya itu sudah diganti sama pelan, sama besi gitu. Saya bilang, Bu, mau kaku terus Bu seperti ini Bu? Jadi robot beneran loh Bu, nanti 22 ini diganti semua loh Bu, kalau Ibu tetap mau kaku seperti ini. Seperti itu, karena memang orangnya sangat-sangat kaku. Kalau sudah A harus A. Nanti pegawainya beli kain, misalkan dia perusahaan konvensi, padahal beli kain di tempat lain sama murahnya, bisa dia marahin tuh pegawainya saking kakunya seperti itu. Ya udah, nggak salah kalau tulang belakangnya akhirnya kaku semua diganti sama besi semua. Seperti itu. Tenggorokan, laringitis menunjukkan bahwa ia sedang sangat marah sampai tidak bisa bicara lagi. Ini saya punya pasien itu dulu seorang dokter kanker laring, harus diangkat pita suaranya. Ternyata marah besar sama suami karena dia nggak punya anak, suaminya meninggalkan dia, nikah sama wanita lain, satu bulan kemudian wanita ini hamil. Jadi dia marah sama dirinya sendiri, marah sama Tuhan, marah sama suami, marah sama istri suami. Itu yang membuat dia menjadi kanker laring. Seperti itu di tenggorokan. Batuk itu ada ya orang yang batuk terus menerus gitu kan, sampai udah kemana-mana dia nggak sembuh gitu kan. Bisa jadi itu adalah ada sesuatu di dalam dirinya yang mau keluar, mau diungkapkan tapi nggak bisa. Ada resisten untuk mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan kata-kata, sehingga terjadilah batuk yang terus menerus itu yang nggak ada obatnya. Lengan itu sama kayak leher tadi, itu menyimpan lengan tuh sama kayak lutut, itu adalah menyimpan emosi-emosi masa lalu terkait fleksibilitas gitu, jadi kurang fleksibel. Tangan, itu masing-masing tangan jarinya sakit itu ada emosinya semua sahabat. Ada salah seorang peserta coaching itu sakit di jari manis ini. Ternyata benar bahwa dia sedang marah sama suaminya punya istri lagi. Jadi tengah kan terkait dengan perkawinan. Jari manis ini terkait dengan perkawinan. Ini semua menunjukkan tidak tertukar sahabat, sakitnya di mana. Sama kayak misalkan cancer. Cancernya ada di mana? Apakah di kepala, apakah di payudara, apakah di rahim? Itu pesan cintanya ada lagi. Apakah di area kiri atau kanan? Ada pesan cintanya berbeda dan itu tidak pernah tertukar. Bagian kiri, sakit di bagian kiri, kalau Anda stroke atau menderita penyakit di bagian kiri, itu terkait dengan sosok perempuan. Entah ibu, entah kalau perempuan dengan dirinya sendiri, misalkan kanker di payudara sebelah kiri, itu terkait dengan sosok perempuan. Kalau di kanan terkait dengan sosok laki-laki. Tinggal dicari aja. Itu gitu kan. Nah, di payudara itu terkait dengan orang terdekat. Kalau di rahim, alat reproduksi itu terkait dengan pasangan atau dengan laki-laki gitu kan. Tapi ketika itu di payudara itu terkait dengan orang terdekat. Berarti kalau orang terdekat bisa kita cari dari orang tua, suami, istri, pasangan, anak, sahabat, mertua, kakak, saudara, pokoknya yang terdekat. Itu kemudian paru-paru menunjukkan adanya topeng yang sedang dikenakan untuk menutupi perasaan terdalamnya atau merasa diri tidak cukup layak atau kurang berharga. Jadi paru-paru ini merepresentasikan kapasitas kita untuk menerima. Jadi kalau ada masalah di paru-paru, misalnya paru-paru, pasti ada hubungannya dengan penerimaan, sulit menerima keadaan atau situasi atau orang lain, dan selalu menyimpan semua itu di dalam dirinya sendiri, gitu loh. Itu yang membuat dia sakit di paru-paru, entah berupa bronkitis, entah berupa kanker paru-paru, entah berupa
sesak di paru-paru, misalkan seperti itu adalah kapasitas kita untuk menerima. Jantung merepresentasikan cinta. Jadi orang yang terkena jantung itu adalah orang-orang yang bermasalah dengan cinta, sulit menikmati kegembiraan, dia kaitannya dengan darah. Darah itu merepresentasikan kegembiraan dan sukacita. Jadi kalau darahnya menggumpal atau membeku misalkan seperti itu, berarti dia kurang gembira dan sukacita. Saya buktikan ini sahabat, saya punya alat live blood analysis, itu analisis darah hidup, itu diambil darah kita, itu orang yang datang dengan sukacita, dia bernyanyi-nyanyi penuh vitalitas, itu darahnya juga tuh geraknya tuh juga kenceng gitu loh. Giliran yang datang udah matanya sayu, ini lehernya kayak gini, jalannya gontai, terus gerak-geriknya lambat, itu darahnya juga pelan loh sahabat, keren banget tuh. Bener, ini saya saksikan sendiri dengan mata kepala saya sendiri gitu kan. Jadi darah ini adalah merepresentasikan kegembiraan sukacita, dan itu nanti larinya semua ke jantung yang memompa. Jadi orang yang terkena jantung itu adalah orang yang orang yang jantungnya bermasalah itu adalah orang yang kurang sukacita dan kurang menerima cinta, atau kurang bisa mencintai orang, urusannya dengan cinta. Kurang tatih tayang kalau saya bilang. Oke, ini perut juga, orang masalah di perut itu adalah orang-orang yang berhubungan dengan ketakutan akan perubahan atau mengalami situasi atau pengalaman baru. Kalau alat kelamin itu terkait dengan pasangan. Jadi yang masalah di alat kelamin wanita berarti masalahnya dengan pasangan, suami, begitu dengan masalah di laki, misalkan prostat, misalkan ejakulasi dini, pasti masalahnya dengan wanitanya. Oke, itu di kolon. Kolon ini adalah menunjukkan kemampuan untuk melepas. Jadi orang-orang yang bermasalah di area kolon atau anus itu adalah punya kemelekatan yang begitu tinggi. Jadi susah let it go, susah let it go ke masa lalu. Kaki ini adalah merefleksikan melangkah maju. Kalau ada masalah di kaki, suka pegel, sakit gitu untuk melangkah, bisa jadi ini adalah takut untuk melangkah maju. Kalau ada varises di vena atau kaki, itu menunjukkan suatu pekerjaan atau situasi yang dia nggak senang sebenarnya di situ, tapi harus di situ gitu loh. Nah, itu biasanya akan muncul varises di vena atau kaki. Lutut tadi juga terkait dengan ego, pride, ego, dan fleksibilitas. Ada masalah di lutut. Telapak kaki adalah pemahaman kita terhadap diri kita sendiri dan kehidupan ini. Ini masalah di kaki juga takut untuk bergerak maju atau menghadapi hidup ini. Kulit itu adalah tentang individualitas. Jadi ketika kita bermasalah di kulit, misalkan korengan terus atau jerawatan terus, berarti itu mencerminkan saya belum bisa menerima diri saya apa adanya. Gitu. Oke, begitu sahabat semua. Silakan, ada yang mau bertanya? Semua sudah saya paparkan. Apa sayang? Apa? Oh, naik sepeda. Iya, boleh. Silakan sahabat, siapa yang mau bertanya? Silakan. Sayangkan. Izin ya, minum ya. Silakan, Mbak Irma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya mau bertanya ini. Kebetulan saya tuh merasa komplikasi ya di hidung ada sinusitis. Di payudara ada tumor payudara. Nah, kemarin teh alhamdulillah sudah 0,50 menurun, tapi sekarang tiba-tiba kelihatan membesar itu karena putingnya jadi masuk. Awalnya kemarin kan putingnya udah keluar lagi, tapi sekarang masuk Buka. lagi. Oke. Payudara kiri apa kanan, Bu Irma? Kanan. Kanan. Jadi semua tumor, cancer, itu pesan cintanya adalah ada kemarahan, dendam, duka cita, sakit hati. Oke. Iya, betul. Ya, kemudian payudara itu terkait dengan orang terdekat. Oke, jadi Iya. cek aja marahnya sama siapa, sakit hatinya sama siapa gitu kan. Kemudian sebelah kanan itu terkait dengan sosok laki-laki. Nah, berarti tersangkanya bisa pasangan, bisa papa, bisa kakak laki-laki, atau mertua laki-laki.
Nah, kira-kira seperti itu. Sinusitis tadi ada menyimpan kejengkelan, sakit hati, dan biasanya terkait dengan orang terdekat. Gitu. Gitu, Bu. Nah, Walaupun sinusitis itu misalnya waktu kecil itu berkaitan. yes. Gitu kan tadi bahwa semua masalah kita hari itu ada di pikiran bawah sadar kita itu sejak kecil. Silakan nanti kalau mau pendalaman masalah lebih lanjut silakan ada bisa konsultasi Enggak langsung krungu ya, sik ngejom engko. bisa minta sesi konsultasi sama Bu Ati nanti ya minta jadwal untuk konsultasi sama saya. Oh iya. Terima kasih, Bu. Siap. Oke, ada lagi. Ini ada kalau mau diberesin sahabat. Priwe? Sebentar ya sayang ya. Iya. Si anak kecil ini minta perhatian. Jadi kita punya camp sahabat ini paket lengkap ini alhamdulillah sudah penginapan standar 6 hotel 6 hari 5 malam, materi dari 3 pakar sesuai bidangnya, ada Pak Jarot, ada saya, ada Ayah Guru Saiful Karim. Kemudian terapi ada 1 kali hipno dan udah masuk free coaching. Nah, sekarang kami lagi membangun villa di Cimahi, di Ciater Lembang. Ini lagi membangun villa. Jadi tadinya camp yang harganya 7,5 juta, sahabat sekarang tinggal 6 juta. Gitu, tinggal 6 juta. Bahkan ada program investasi sama seharga camp, malah dapat free 6 hari menginap setiap tahun. Itu setiap tahun selama 3 tahun. Jadi Anda punya tempat sendiri, punya villa 1 kamar di sini gitu selama 3 tahun ke depan. Itu tempatnya sangat enak dan di belakang ini ada sungai. Jadi ada aula itu di pinggir sungai. Jadi nanti kita meditasi di situ sambil mendengarkan gemericik air. Enak banget. Jadi Anda mau duduk dimanapun di area ini itu semua enak karena tanahnya tuh melebar dan di belakangnya itu sungai, semua gemericik air seperti kita berada di air terjun gitu, ada gemericik air. Tempatnya enak, sejuk. Ini jadi kami terus terang lagi ngebangun ini lagi push untuk Desember jadi. Camp terdekat ada di bulan Januari. Jadi siapa belum selesai. Jadi siapa yang mau program investasi itu plus dapat ini. Jadi bayar 6 juta setara dengan camp kesembuhan holistik tapi dapat free 3 tahun menginap selama 6 hari per tahunnya. Jadi Anda punya tempat sendiri gitu. Ya, Sabtu Minggu misalkan yang dari Jakarta, enak aksesnya tuh lewat tol Subang. Jadi keluar lewat Subang itu nggak ada macet. Jadi tol terus dari Jakarta nggak ada macet sampai situ tuh nggak ada. Gitu. Jadi di situ Anda udah benar-benar kalau Anda ke Lembang, ke Ciater, ke ke Bandung, Anda punya hotel sendiri. Anda nggak perlu mikir hotel, ada di situ. Gitu. Plus nanti dapat free camp, free coaching holistic healing. Buka sayang, nggak usah. Itu gitu ini sungainya kayak gitu. Di situ kemudian Anda bisa juga dapat free camp dan free coaching online dan free hipnoterapi 1 kali. Itu sahabat. Enak. Kamarnya gede-gede jadi bisa 1 keluarga. Ada yang isi 2, ada yang isi 3 tempat tidur, ada yang isi 5 tempat tidur. Gitu. Jadi free camp dan dengan Anda ikut program ini, Anda sedang berdonasi pula gitu karena kami terus terang dengan tim saya dan suami itu semua satu visi, kami tidak akan pernah menolak orang. Walaupun ini harga ada 6 juta, tapi kalau ada yang perlu dibantu dan tidak punya dana sebesar itu, silakan hubungi kami, silakan hubungi Bu Ati, kami bisa bantu. Seperti itu, tidak bayar segitu, tapi kami bisa bantu. Kami tidak akan pernah menolak orang. Itu prinsip kami. Jadi silakan sahabat-sahabat yang terketuk hatinya untuk menyelesaikan program ini, menyelesaikan membangun villa ini. Villa ini kami namai Samasta, rumah Samasta. Samasta itu adalah semesta, kami persembahkan untuk semesta. Buat siapa saja silakan. Gitu. Oke ya. Sekarang kita sakit gigi tadi ada yang tanya. Sakit gigi. Ya, Bun. Coba nih. Sakit gigi. Baca primbonnya dulu ya. Sakit gigi, gigi itu merepresentasikan tentang decision, tentang pengambilan keputusan. Oke, jadi masalah di gigi itu terjadi karena long standing indecisiveness. Jadi
tidak bisa mengambil keputusan dalam jangka waktu yang lama. Jadi sering terombang-ambing terus dalam segala keraguan-raguannya. Oke. Inability to break down ideas for analysis and decision. Jadi orang yang sakit gigi itu adalah tidak mampu untuk membreakdown ide-ide untuk dianalisis dan kemudian mengambil keputusan. Jadi sulit mengambil keputusan lah intinya. Kira-kira seperti itu yang punya sakit gigi nih. Itu adalah masalahnya di situ, merepresentasikan tentang pengambilan keputusan. Oke. Mbak Bu Minda, silahkan. Yang mau raise hand saya akan layani dulu daripada yang chat. Silakan Bu Minda. Assalamualaikum Mbak Sinta. Mbak Sinta, saya mau tanya suami saya. Dia tuh sudah sirosis hati ya, harusnya Silakan dijawab Pak Suratman. sirosis hati harusnya sudah mulai ditransplantasi. Cuma karena kan di sini ini sulit ya, dan ya agak-agak mengerikan juga. Kira-kira saya memang lagi mencari untuk pengobatan holistik gitu, Mbak. Itu bagaimana ya kalau saya ingin mencoba berobat, mengajak suami saya ke situ, apa aja apa ya yang saya dapatkan, terus berapa biayanya, terus apa aja berapa hari gitu loh, Mbak. Itu gimana keterangan itu oh ya, itu sakitnya tuh berawal dari diabetes. Tadi diabetesnya itu Minta nomor sudah teleponnya. dari tahun 2017 2018. Nah, sekarang dari tahun 2022 itu udah baru mulai hatinya mulai kena gitu loh, Mbak Sinta. Yes. Sekarang kita pahami dulu Bu dari lever itu apa pesan cintanya. Ada seed of anger and primitive emotion. Jadi ada kemarahan yang bertahta di situ. Itu dulu yang diberesin. Jadi langkahnya Ibu ambil hubungi Bu Ati, di situ ada di kolom chat. Itu 0851 0543 0330 itu hubungi asisten saya. Itu nanti Ibu ada sesi konsultasi sama saya. Suaminya masih bisa bangun atau udah terbaring terus? Oh, masih bisa jalan, tapi jalannya pelan gitu. Oke, jadi masih bisa ya. Ibu domisili di mana? Di Jakarta. Oke, jadi bisa nanti konsultasinya lewat online dulu. Nanti kemudian kalau mau ikut camp aja sekalian. Itu camp itu ada di bulan Januari yang paling dekat, tanggal 23 sampai 28 itu 26 6 hari. Di situ nanti kalau udah ikut camp itu udah include hipnoterapi dan udah pengobatan di situ 6 hari, tapi di luar obat-obatan ya. Kira-kira seperti itu. Jadi udah free terapi, free ini materi itu, dan konsep kita adalah tadi kita ngeberesin di aspek emosional, spiritual dan tubuh gitu loh. Kira-kira seperti itu. Camp ini harganya 6 juta, Bu. 6 juta itu sama pasangan ya, Mbak ya? Enggak, sendiri. Satu orang sendiri. gitu. Nanti kalau pasangan itu beda lagi gitu. Apakah perlu seorang istri juga ikut menemani? Kalau saya alhamdulillah ya Mbak, maksudnya saya nggak ada tidak ada gejala, tidak ada penyakit apapun. Saya sudah pernah mengalami juga seperti yang Mbak Sinta itu, tapi untungnya saya langsung langsung melihat on gitu. Oh iya, ini sakitnya apa nih? Oh, saya mencari dari mulai food makanan sehat, dari pola pikir sampai mencari tauhid ini yang sudah saya jalani dari tahun 2015. Alhamdulillah itu semua memang benar yang kata Mbak Sinta, itu penyakit itu 80% yang saya rasain itu memang dari pikiran gitu loh. Nah, sekarang saya lagi seneng banget dengan tauhid ini. Dulunya sebelum ke ayah saya sudah belajar juga tauhid dengan seorang mursyid di Mutiara Tauhid itu. Nah, di situ tuh saya benar-benar semenjak saya sudah pasti memahami itu sedikit demi sedikit. Jadi ya itu sehat gitu. Alhamdulillah. Jadi bener penyakit itu ya dari pikiran itu 80% tuh di situ gitu loh. Saya tuh dulu sampai pikir gini, ini kalau saya minum obat mulu ya hancur nih ginjal saya. Di situ saya mikir apa ya, pola makan saya udah beres ya. Pola olahraga saya udah ikut olahraga. Apa nih? Oh, ternyata hati saya yang kotor gitu kan. Dari situlah saya minta sama Tuhan petunjuk. Saya merasa saya ingin membersihkan hati saya. Saya diberilah sama Tuhan itu petunjuk seorang guru mursyid itu, Mbak. Ya alhamdulillah sekarang ketemu lagi ayah guru. Mursyid saya udah meninggal, saya ketemu ayah guru semakin mantap gitu. Tapi ya saya sedihnya ya suami saya nggak mau, belum tertarik gitu loh sekarang. Terbuka ya hatinya ya. Udah parah banget, udah parah, udah sakit. Ya saya merasakan saya cuma begini, iya ya.
kita memang nggak bisa memperbaiki orang di luar ya Mbak. Yang kita bisa perbaiki lebih kita hanya memberikan contoh aja, Ya. juga ikhtiar. Ini juga holistik ini juga nggak mau Mbak. Jadi dia tuh selama ini dokter medistra terus itu. Itu Aduh apa kasihan, obat itu masuk terus kan tambah berat gitu loh ininya, ini sampai banyak. Jadi diperbesar. nah, dia nggak percaya dengan hal-hal seperti ini karena nggak bisa ngerasain, nggak, menurut saya sih kurang mikir ke dalam, nggak ada spiritualnya, nggak ada. Jadi yang dilihat dengan mata fisiknya terus, jasadnya terus yang Mbak Sinta sebutin tadi, Yes. hanya itu terus yang Padahal diberes. itu masuk obat terus itu kan kerja lever semakin tambah Nah, capek kayak gitu loh, semakin tambah rusak gitu loh. nah, tapi kan sulit ya Mbak, kalau orang Ya. udah kesadarannya di situ gitu kan, untuk masuk kesadaran yang lebih Ibu dalam. liatin deh apa namanya, Ibu liatin deh channel YouTube saya tuh banyak testimoni Bu di situ, orang yang kanker lidah aja itu. Kita semua waktu itu saya buka kelas 10 hari untuk meditasi, full meditasi, tidak ada materi-materi, itu hanya sedikit gitu kan. Itu kita semua ngelihat bengkak tuh ke dalam dan keluar Bu. Jadi kanker lidah itu bengkaknya di leher kelihatan, ke dalam juga kelihatan. Itu semua makanannya di blender sampai halus. Sampai harus bisa diminum pakai sedotan. Karena sudah sangat menghalangi jalan nafas dan jalan tenggorokan. Itu 10 hari meditasi Bu, terus dia ngeberesin, dia menyadari bahwa saya memang punya marah. Kan kalau lidah itu kan ada sesuatu kemarahan yang ditekan, pengen bicara tapi nggak bisa, gitu kan. Nah, itu dengan dia menyadari ada marahnya ke siapa? Sama bosnya. Berapa belas tahun kerja terus nggak dihargai dengan layak lah, kayak gitu. Yang ada dia marah banget, itu jadi kanker lidah, gitu kan. Itu 10 hari Bu, alhamdulillah sampai 10 hari meditasi 8 jam sehari gitu kan di tempat kami itu. Yang ada adalah dia mulai bisa makan bubur Bu, gitu loh. Itu tuh banyak testimoninya gitu, liatin deh suami itu gitu, apa namanya. Nah, seringkali gini Bu, ketika seseorang atau pasangan terdekat kita tidak mau mendengarkan apa yang kita sarankan, itu bukan masalah dengan kontennya, bukan masalah dengan isinya, tapi dia sedang bermasalah dengan kita, sedang menolak kita gitu loh. Jadi sebagus apapun saran yang kita sampaikan itu ditolak gitu loh. Jadi pakai lewat jalur orang lain kayak gitu loh. Atau berdoa sama Tuhan, minta Tuhan yang memahamkan dia gitu. Jadi kadang-kadang kita ngomongin suami atau ngomongin istri, ngomongin istri itu ditolak gitu ya, bukan karena kontennya. Tahu-tahu dia dapat channel dari orang lain, dia buka juga gitu. Padahal kita bilang itu yang kemarin aku mau kasih tahu kamu gitu kan, ibaratnya seperti itu gitu loh. Benar. Gitu. Jadi mintanya sama Tuhan, bukankah di dalam diri dia ada Tuhan juga gitu loh, biar Tuhan yang menyampaikan itu gitu loh ke dia, gitu, kesadaran itu gitu. Jadi energi kita harus besar, makanya di dalam kelas coaching itu ada materi energi kebangkitan kesadaran. Itu kita tidak fokus ngubah yang di luar, kita tidak fokus ngubah orang lain, tapi kita fokus ngubah diri kita sendiri. Sampai energi kita besar, itu yang akan bisa membawa perubahan. Ibaratnya hukum fisika mengatakan energi yang lebih besar akan mempengaruhi energi yang lebih kecil. Maka kalau kita ingin mempengaruhi orang dengan energi yang kecil tadi, otomatis energi kita harus besar. Nah, energi besar seperti apa? Cinta, damai, menerima, memaafkan, kayak gitu. Energi kecil apa? Bangga, marah, takut, sedih, gitu kan? Nah, kalau kita masih ingin mengatakan ke orang lain itu dengan energi ingin itu di bawahnya energi marah, level energinya. Jadi ya nggak, kita menggebu-gebu ingin, ya nggak akan didengar sama orang yang lagi marah, gitu loh. Maka kita fokus tuh ke atas. Nah, itu nanti ada dibahas di kelas coaching, itu tentang energi kebangkitan kesadaran. Itu kita kupas tuh habis gitu kan, bahwa kita harus besar energinya kalau ingin merubah orang lain. Sehingga tidak fokus ngubah orang lain, tapi fokus ngubah diri sendiri ke dalam. Gitu. Oke ya. Channelnya Bu Sinta apa, Mbak? Sinta Klub Sehat Holistik. Itu nanti di chat itu ada. Gitu. Oke, makasih Bu. Oke, Bu Minda. Ada lagi sayang? Siapa lagi yang mau tanya? Ini yang mau konsultasi atau apa? Silahkan Ibu Ati. Nasir dari apa? Saudara saya Wasir ya. Wasir tadi terkait dengan Let It Go. Jadi masih memutar memori atau emosi-emosi dari masa lalu. Jadi belum let it go, masih muter-muter di situ tentang masa lalu. Gitu. Itu jadi wasir, jadi kanker kolon, misalkan itu adalah emosinya itu.
Oke, siapa lagi? Mumpung masih ada waktu nih sampai jam 9. Apa? Yang gigi, tadi gigi itu terkait dengan decision. Intinya sulit mengambil keputusan, sulit memilah, menganalisa, mengolah ide-ide untuk mengambil keputusan. Jadi selalu ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Kira-kira seperti itu. Amandel. Amandel itu terkait dengan kelenjar getah bening ya. Itu adalah warning that the man needs to be recenter on the essential of life. Jadi peringatan pada kita untuk kembali ke kesadaran pada recenter itu adalah pusat kehidupan kita tuh apa gitu loh. Seharusnya pusat kehidupan kita adalah Allah itu sendiri. Dan love and joy. Jadi kurang cinta dan kurang sukacita. Gitu. Sakit saraf di asam urat. Asam urat, GOT itu terkait dengan need to dominate impatient anger. Jadi masalah asam urat itu ada keinginan besar untuk mendominasi. Impatient itu ketidaksabaran dan ada anger di situ, ada kemarahan di situ. Kemudian hipertensi itu terkait dengan long standing emotional problem not solved. Jadi ada masalah emosi yang bertahun-tahun nggak selesai. Jadi kita pikirin terus ada masalah emosi yang nggak selesai-selesai. Punya suami yang pemarah lah, punya suami yang pelit lah, punya istri yang cerewet lah. Nah, itu biasanya akan jadi hipertensi itu. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi. Psoriasis, autoimun. Autoimun itu terjadi pada orang-orang yang lemah. Lupus itu terjadi pada orang-orang yang giving up, better to die than stand up. Loh, ada semua penyakit autoimun itu terkait dengan orang yang lemah, selalu giving up, menyerah, rasanya lebih baik mati daripada menunjukkan diri. Kemudian ada anger, ada kemarahan dan punishment, marah, pengen menghukum tapi nggak sanggup. Nah, itu ada itu seperti itu. Jadi saya punya pengalaman tuh ada pasien yang udah bertahun-tahun sakit, tiap tahun 5 tahun terakhir, bukan lagi tiap tahun, tiap bulan itu harus nginep di rumah sakit untuk sakit-sakit yang nggak jelas. Ketemu saya, alhamdulillah, saya lakukan hipno, yang ada adalah pikiran sadarnya bilang bahwa enak ya sakit, aku nggak harus bertanggung jawab. Kebayang dong, kayak begitu kira-kira sembuh nggak dengan obat. Jadi dia membiarkan dirinya sakit untuk nggak mau bertanggung jawab. Karena apa? Dari kecil anak tunggal, nggak pernah punya tanggung jawab. Menikah 2 kali, gagal, dia nggak masalah karena masih ada papahnya. Baru papahnya meninggal, baru muncul tuh autoimun. Karena apa? Sadar, aduh udah nggak punya papa ya. Aku masih punya mama yang tua, aku masih punya anak yang harus aku nafkahi, tapi dia juga nggak siap dengan tanggung jawab. Sehingga ya udah, dia lari dari tanggung jawab dengan sakitnya itu. Itu nggak ada obatnya sayang. Yang ada alhamdulillah setelah dibereskan di hipnoterapi dibereskan, 9 bulan kemudian saya ketemu sama dia. Itu anaknya ngobrol gitu kan. Gimana mama? Fine dok, katanya 9 bulan fine, nggak absen di rumah sakit Harapan Keluarga katanya gitu. Padahal biasanya tiap bulan sakit. Alhamdulillah nggak sakit lagi kayak gitu. Gitu. Jadi kalau itu masalah di aspek mental, diberesin seketika juga akan terjadi itu namanya radical remission, kesembuhan spontan itu. Kira-kira seperti itu. Good tadi. Silahkan masuk di grup holistik ya kalau mau kirimin tentang link tentang pesan cinta tadi udah dibahas. GERD itu adalah hidup dalam kiamat terus-menerus gitu. Jadi kayak hidup tuh nggak pernah tenang. Berada di dalam situasi rumah tangga atau keluarga yang nggak pernah tenang itu biasanya jadi kena GERD, mah kayak gitu. Nyembuhinnya kita nggak bisa dong ubah keluarga kita nggak bisa milih keluarga kita nggak bisa tuker papa mama kita tidak bisa tuker papa suami kita gitu atau istri kita, tapi yang kita bisa tuker adalah diri kita. Jadi saya tuh punya joke kalau ini ya orang sakit, kalau Anda bermasalah dengan suami Anda itu pilihannya cuma 2, atau bermasalah dengan istri Anda, ganti emosinya atau ganti pasangannya.
Bu, nggak bisa lah ganti pasangan, ya udah nggak bisa ganti pasangan, ya udah ganti emosinya kalau gitu. Gitu, artinya jangan sampai emosi itu terus mendera kita dan itu yang menjadi kita sakit hari ini. Gitu. Piriformis itu saraf ya. Lebih ke saraf ya. Gitu. Jadi pesan cinta itu semua nanti bisa kita diskusikan nanti di grup ini. Silakan yang belum masuk grup, silakan kita bisa diskusi di grup. Oke, kalau masalah di saraf, dimanapun tempatnya, mau di pantat, mau di mana gitu ya, masalah di saraf itu terkait dengan komunikasi. Apa namanya, selalu berada di posisi yang harus menerima gitu kan. Ada orang yang cerewet di dekat kita ngomong, terus kita harus nerima, tapi kita nggak bisa komunikasi lagi gitu ke dia gitu kan. Nah itu biasanya akan sakit di saraf itu. Tulang, kalau tulang itu terkait dengan bone. Bone itu terkait dengan rebelling, dengan apa adanya mental pressure and tightness. Jadi ada tekanan mental. Kalau ada masalah di tulang itu terkait dengan tekanan mental dan tightness. Jadi kayak apa ya, mental itu kayak terbelenggu gitu loh. Jadi ototnya tuh tidak bisa stretch dengan bagus. Dan mental itu secara mobilitasnya yang harusnya mental itu kan bergerak dengan riang gembira gitu kan kayak tertekan kayak gitu, itu nanti akan jadi masalah di tulang, entah dia bisa patah, entah osteoporosis seperti itu. Asma itu terkait dengan tadi dengan paru-paru, itu biasanya banyak yang disimpan di situ, jadi kebanyakan nyimpen. Asma itu terkait dengan smoother love, cinta yang mencekik gitu. Jadi udah butuh banget cinta, kekeringan cinta banget. Tidak mampu untuk bernafas dengan diri sendiri. Jadi kayak nggak punya diri sendiri gitu. Harus selalu nerima, harus selalu. Nah, seperti itu tuh. Jadi asma. Feeling stifle, merasa tidak berdaya. Surprise crying tuh pengen nangis ditekan terus. Nggak boleh nangis. Harus selalu kuat, harus selalu nerima. Itu jadi asma. Gitu. Oke, mana lagi nih? Tuh, silakan yang mau masuk grup kesembuhan holistik, langsung diklik ke situ. Kalau diabetes tadi sudah ya, diabetes itu keinginan mendominasi besar, kepahitan yang terus-menerus. Jadi orang yang diabetes itu pinternya tubuh ya sahabat, karena di dalam tuh Anda begitu pahitnya gitu kan mental Anda. Jadi gula yang harusnya dikeluarkan itu ditahan. Gula jangan keluar dong, jangan keluar, aku pahit gitu. Di dalam ini pahit gitu kan, hidupku pahit gitu kan. Nah kalau Anda mau sembuh, buat di hidup Anda manis, itu diabetes tuh nggak ada. Serius. Sama seperti orang marah tuh panas. Bayangin, lagi meditasi yang keluar tuh rasa panas semua, Bu. Oh, saya tuh keringetan, Bu, kayak kebakar, Bu, tubuh saya gitu. Itu Anda pasti punya banyak kemarahan yang tersimpan di dalam diri. Saat meditasi itu keluar. Tadi kelas coaching online tadi pagi seperti itu. Panas tuh. Nah, itu saya bilang itu ada kemarahan tuh di dalam diri Anda tuh lagi meditasi, lagi dikeluarin tuh semua setan-setannya gitu. Bukan setan ini ya, setan tanda petik gitu loh. Batuk tadi udah gitu, ada sesuatu yang pengen dikeluarin tuh nggak bisa gitu, pengen ngomong tapi nggak bisa, tertahan gitu, entah takut, entah nggak enak, seperti itu. Kemudian darah tinggi itu long standing emotional problem not solved, ada masalah emosi yang bertahun-tahun nggak sembuh, selalu mendera kita gitu, dan tidak ada jalan keluarnya. Itu biasanya jadi emosi tinggi gitu kan, jadi apa, hipertensi itu. Sebaliknya, hipotensi kenapa? Tekanan darah rendah. Tadi, merasa diri lemah, nggak punya daya, harus merasa nerima terus seperti itu. Jadi kalau itu nggak diberesin, itulah jadi muncul terus dalam bentuk penyakit, sahabat. Jangan dengan ganggu. Oke ya, gitu. Kalau kita baca pesan cinta tuh sampai besok pagi nggak selesai-selesai. Ada nanti masuk di grup holistik, nanti ada di sharing, nanti ada Bu Ati yang bisa menjawab, dan ada channel Telegram juga di situ bisa kita cari sakit apa aja tuh, sebagian besar penyakit itu udah saya taruh di Telegram pesan cinta, bisa dicari. Gitu. Sama vertigo tadi terkait dengan sakit kepala, itu adalah ada sesuatu yang tidak kita tolak, tidak bisa kita terima. Atau orang yang perfeksionis selalu menuntut kebenaran tinggi dari orang.
gitu. Ya, silahkan yang mau berinvestasi punya villa plus dapat free camp kesembuhan holistik 6 hari 5 malam, free holistic health coaching online 1 bulan, free terapi psikologi klinis, hipnoterapi, dan free menginap di villa 6 hari per tahun selama 3 tahun tuh. Jadi keren, Anda punya tempat wisata 3 tahun ke depan, Anda punya tempat healing tuh enak, saya jamin enak tuh. Di situ tuh hawanya sejuk, kemudian di belakang ada sungai, kita dimericik ke air, di situ nggak ngapa-ngapain, duduk di situ aja udah healing gitu, sahabat. Oke ya, itu sahabat, terima kasih waktunya malam ini. Besok kita kumpul lagi di sini jam 7, linknya sama, kita belajar tentang kinesiologi. Itu ilmu yang sangat keren. Bagaimana kita mendiagnosa diri kita sendiri dan mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita memanfaatkan tubuh kita. Oke? Itu. Terima kasih waktunya. Sebelum kita live, kita nyanyi dulu satu lagu. Silakan Pak Rahmat. Enaknya nyanyi apa ya? Gembira-gembira deh. Atau apa? Kembali padamu. Oke, ini ada lagu yang keren banget dibuat oleh salah satu sahabat kita khusus untuk kesehatan holistik supaya mengingatkan kita tentang pesan cinta. Dengernya pakai hati ya, sahabat ya. Sambil peluk tuh. Menghargai diriku, aku menyayangi tubuhku, aku mencintai jiwaku, aku berkah dari Tuhanku. Maafkan ku telah mengabaikanmu, maafkan ku telah jauh darimu. Kini ku temukan pesanmu, kini ku susuri jalanmu. Tiada lagi cerita dukaku, tiada lagi rasa gelisahku. Bahagiaku temui cahayamu, bahagiaku sadari hadirmu. Tiada lagi cerita dukaku, tiada lagi rasa gelisahku. Bahagiaku temui cahayamu, bahagiaku sadari hadirmu. Ku terima semua pesan cintamu. sebagai jalan
sambil kita peluk diri kita lagi cari jalan untuk kembali padanya. Aku Menghargai aku menyayangi aku mencintai jiwaku. Aku berkah dari Tuhan. Maafkan telah menyampaikan maafkan ku telah jauh dari ku kini ku susuri jalanmu. Tiada lagi cerita dukaku. Tiada lagi rasa gelisah. Bahagiaku temui cahayamu. Bahagiaku sadari hadirmu. Tiada lagi cerita dukaku. Tiada lagi rasa gelisahku. Bahagiaku temui cahayamu. Bahagiaku sadari hadirmu. Terima semua pesan cintamu sebagai jalan kembali padamu. Oke, terima kasih sahabat semua. Terima kasih Bu Cinta. I love you, Fu. Selamat Terima istirahat kasih. semuanya. I Terima love you. kasih, kasih, Mbak Bunda. Cinta. Terima kasih, Bu.